di bumi tiba-tiba terjadi fenomena aneh di mana sebuah tower yang sangat tinggi dan portal gate muncul. Melalui portal gate tersebut, banyak monster berdatangan dengan tujuan untuk menghancurkan bumi. Untuk mengalahkan para monster tersebut, terdapat beberapa manusia yang tiba-tiba membangkitkan kekuatan mereka. Mereka disebut sebagai player. Player merupakan satu-satunya harapan bagi umat manusia untuk bertahan dan membangun tatanan baru di bumi. Selain itu, player juga menjadi simbol kekayaan dan selain itu, player juga merupakan manusia yang paling dihormati. Sedangkan karakter utama kita yang bernama Kim Ji-woo merupakan manusia biasa saja. Ji-woo bekerja di sebuah restoran yang setiap harinya Ji-woo bertugas untuk mengantarkan makanan. Pada suatu hari, ketika Ji-woo baru saja selesai mengantarkan pesanan, tanpa sengaja Ji-woo melihat di sebuah videotron, yang mana videotron tersebut menampilkan seorang player muda yang masih berumur 18 tahun. Player tersebut bernama Yoo Suk-woo. Yoo Suk-woo merupakan player dengan kemampuan unik. Di dalam cerita diceritakan seorang player unik merupakan orang jenius yang memiliki kemampuan seperti cheat. Bahkan mereka disebut manusia super di antara para manusia super lainnya. Dengan kata lain, mereka merupakan player yang sangat-sangat luar biasa. Apalah daya dengan Ji-woo yang masih belum membangkitkan kekuatannya untuk menjadi seorang player. Setelah bekerja hingga larut malam, Ji-woo pun pada akhirnya pulang ke rumahnya. Ketika di depan rumahnya, Ji-woo tanpa sengaja melihat di kotak posnya yang terisi penuh dengan surat. Melihat hal tersebut, Ji-woo pun langsung bergegas untuk mengambil semua surat tersebut. Ji-woo sebenarnya berharap kalau di antara surat-surat tersebut terdapat surat undangan untuk menjadi seorang player. Namun semua surat-surat tersebut hanyalah tagihan yang harus dibayar oleh Ji-woo. Mulai dari tagihan pinjaman uang, tagihan rumah sakit ibunya, dan tagihan uang sekolah adiknya. Tapi aku sudah menduganya sih, kata Ji-woo dengan wajah yang sedikit kecewa. Setelah melihat surat-surat tersebut, Ji-woo pun langsung masuk ke rumah. Ketika ia masuk, terlihat adiknya yang bernama Nayun menyambut kepulangannya. Melihat adiknya yang masih belum tidur walau hari sudah sangat malam, Ji-woo bertanya mengapa ia belum tidur. Nayun menjawab kalau ia baru saja menyelesaikan pekerjaan rumah. Lalu Ji-woo kembali bertanya mengenai ibunya. Nayun menjawab bahwa ibu baru saja tertidur. Nayun memberitahukan bahwa ia tidak pernah melihat ibunya tertidur senyenyak itu. Mendengar hal tersebut, Ji-woo merasa lega. Kemudian tiba-tiba Nayun pun mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ji-woo. Ji-woo pun merasa terkejut. Ji-woo bertanya, "Kamu dapat uang dari mana, Nayun? Apakah kamu menggunakan uang pemberian kakak untuk membeli baju barumu?" Sambil menggoda kakaknya, Nayun menjawab, "Aku ini banyak uang tahu. Kalau gak mau ya udah, akan kumakan semua kuenya sendirian." Mendengar jawaban dari Nayun, Ji-woo menyadari kalau adiknya telah berbohong kepadanya. Ji-woo sangat yakin kalau adiknya telah mengorbankan uang untuk membeli baju barunya. Padahal bajunya saat ini telah sangat usang. Karena tidak ingin mengecewakan adiknya, Ji-woo pun tidak mau membahas hal tersebut. Ji-woo pun langsung mengucapkan terima kasih kepada adiknya atas kue pemberiannya. Selain itu, Nayun memberitahukan bahwa ia juga memiliki sebuah hadiah untuk Ji-woo. Hadiah tersebut berupa sebuah surat. Ji-woo pun langsung membuka surat tersebut. Setelah melihat isi dari surat tersebut, Ji-woo merasa sangat syok karena isi dari surat tersebut adalah surat undangan untuk menjadi seorang player. Ji-woo pun merasa gemetaran melihat surat tersebut. Aku menjadi seorang player!" teriak Ji-woo dengan sangat keras. Nayun memberitahukan bahwa ia mengambil surat tersebut dari kotak pesan yang ada di depan rumahnya. Nayun sengaja mengambil surat itu agar bisa memberikan kejutan kepada Ji-woo. Nayun pun turut senang. Nayun mengucapkan selamat kepada Ji-woo. "Yes, aku berhasil. Aku benar-benar berhasil. Sekarang hidup kami pasti berubah," kata Ji-woo dengan wajah yang gembira. Di depan kamar ibunya, Ji-woo pun bersumpah kalau ia akan menjadi seorang player yang hebat dan dapat menghasilkan uang yang banyak untuk keluarganya. Cerita pun berganti keesokan harinya, di mana Ji-woo datang ke kantor asosiasi player untuk memenuhi undangannya. Sambil dengan kaki gemetaran, Ji-woo masih tidak menyangka bahwa ia akan benar-benar datang ke sini. Namun Ji-woo tidak mau terlarut-larut dengan emosi. Ji-woo sangat menyadari kalau perjalanannya untuk menjadi seorang player yang hebat masih sangat panjang. Kemudian Ji-woo pun langsung masuk ke dalam gedung. Di dalam sana terlihat seorang wanita yang menyambut kedatangan Ji-woo. Wanita tersebut mengatakan kalau ia telah menunggu kedatangan Ji-woo. Wanita tersebut meminta kepada Ji-woo untuk menyebutkan status window apabila Ji-woo ingin melihat informasi playernya. Ji-woo pun langsung mencobanya dan benar saja terlihat sebuah informasi muncul di hadapan Ji-woo. Informasi tersebut berisikan nama, level, dan kemampuan Ji-woo. Karena masih belum mengetahui apa-apa, Ji-woo pun bertanya mengapa kemampuan uniknya masih tanda tanya. Mendengar kata unik, sang wanita pun merasa sangat terkejut. Sang wanita pun langsung memberikan selamat kepada Ji-woo karena ia telah menjadi seorang player dengan kemampuan unik. Sedangkan untuk tanda tanya itu mengartikan kalau Ji-woo masih belum membangkitkan kemampuannya. Ji-woo yang baru menyadari kalau dirinya merupakan seorang player unik, Ji-woo pun merasa syok. Apa? Aku pemilik kemampuan unik? Tubuh Ji-woo pun gemetaran karena saking tidak percayanya. Lalu sang wanita pun memberitahukan bahwa apabila Ji-woo ingin membangkitkan kemampuannya, maka Ji-woo harus menyelesaikan tutorial. Selain
itu, wanita tersebut juga menambahkan bahwa sebentar lagi akan ada seorang pelatih yang akan menjelaskan dan membantunya menyelesaikan tutorial. Tak lama kemudian, seseorang datang menghampiri mereka. Sang wanita sangat syok setelah melihat orang tersebut. Ternyata pria tersebut adalah Yosuo, merupakan seorang player dengan kemampuan unik juga. Yosuo meminta izin apakah ia boleh menjadi pelatih Jiu. Hah? Apakah kamu yakin ingin menjadi pelatihku? Tanya Jiu yang kebingungan. Yosuo pun menjawab, ya, aku ingin menjadi pelatihmu. Tadi aku tanpa sengaja mendengar pembicaraan kalian. Aku merasa penasaran dengan kamu yang memiliki kemampuan unik, ungkap Yosuo. Mengetahui Yosuo ingin menjadi pelatihnya, Jiu pun kembali gemetaran. Lalu wanita tersebut memberitahukan bahwa orang lain yang bukan pelatih profesional tidak akan diizinkan untuk melatih seorang player baru. Namun dikarenakan orang itu adalah Yosuo, maka wanita tersebut akan memberikan izin dengan senang hati. Setelah mendapatkan izin, Jiu dan Yosuo pergi ke pintu portal menuju tower. Yosuo pun mengajak Jiu untuk masuk ke dalam portal tersebut. Setelah masuk, terlihat banyak goblin telah menunggu mereka di depan portal. Jiu bertanya apakah monster di lantai 1 memang sebanyak ini. Yosuo menjawab kalau biasanya tidak sebanyak ini, namun penumpukan monster ini dikarenakan waktu spawn monster yang berlebihan akhir-akhir ini. Mengetahui hal tersebut, Jiu pun bertanya bukankah ini akan membahayakan kita. Berbeda dengan Yosuo, menurut Yosuo penumpukan monster ini merupakan sebuah anugerah bagi mereka. Dengan begitu ia bisa menjadi lebih mudah mengajarkan kepada Jiu. Lalu Yosuo pun kembali bertanya apakah Jiu pernah mendengar mengenai tes 100 goblin. Jiu menjawab kalau ia pernah mendengar tes tersebut. Menurut sepengetahuannya, tes 100 goblin merupakan tes yang paling berbahaya di antara lainnya. Yosuo membenarkan hal tersebut. Namun menurut Yosuo, tes tersebut lebih efektif untuk mengukur potensi tersembunyi dari seorang player pemula. Potensi tersembunyi tersebut diukur dengan cara melihat seberapa lama seorang player pemula dapat membunuh 100 goblin tanpa menggunakan skill. Sambil memberikan contoh kepada Jiu, Yosuo kembali menjelaskan kepada Jiu apabila seorang player dapat menyelesaikan tes 100 goblin dalam waktu 4-5 jam, maka potensi player tersebut adalah player kelas atas. Sedangkan apabila menyelesaikan dalam waktu 2-3 jam, maka player tersebut berpotensi sebagai ranker. Dan apabila dapat menyelesaikan tes dalam 1 jam, maka player tersebut berpotensi sebagai high ranker. Dan yang terakhir, apabila player tersebut dapat menyelesaikan dalam waktu kurang dari 10 menit, maka player tersebut adalah player dengan kemampuan unik. Apakah ini kehebatan dari player kemampuan unik? Kata Jiu yang melihat Yosuo yang berhasil menyelesaikan tes tersebut dalam waktu 47 detik saja. Yosuo kembali menjelaskan perbedaan kekuatan player normal dengan kemampuan unik sangatlah jauh, di mana seorang player normal mendapatkan kekuatan mereka dalam waktu 1 tahun, maka player dengan kemampuan unik dapat menguasai kekuatan mereka dalam waktu 1 bulan saja. Menurut Yosuo, potensi dan kecepatan untuk berkembang dari player kemampuan unik dapat melampaui semua tingkatan player. Lalu Yosuo pun kembali bertanya kepada Jiu, apakah ia pernah mendengar mengenai guild Angela? Jiu menjawab, ya, aku pernah mendengarnya. Menurut pengetahuannya, guild tersebut berisikan player yang memiliki potensi high ranker ataupun lebih. Selain itu, pemimpin dari guild tersebut merupakan player yang masih sangat muda. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Yosuo mengutarakan kalau ia sebenarnya berniat untuk membuat guild seperti Angela, di mana para player berbakat berisi di dalamnya. Dan di antara player tersebut, Yosuo ingin agar Jiu yang bergabung bersamanya. Yosuo berharap kalau Jiu dapat berkembang menjadi seorang player unik sejati, dan apabila waktunya telah tiba, maka Yosuo sendirilah yang akan merekrut Jiu. Setelah menjelaskan terlalu lama, Yosuo pun baru menyadari kalau ia datang ke sini untuk mengajari Jiu. Yosuo pun menyuruh Jiu untuk memulai tesnya dengan membunuh 1 ekor goblin terlebih dahulu. Jiu pun pada akhirnya memulai langkah pertamanya untuk menjadi seorang player yang hebat. Namun semua itu tidak sesuai dengan ekspektasi dari Jiu, di mana 5 tahun ke depan terlihat Jiu yang masih kesulitan untuk membunuh seekor goblin saja. Di mana waktu yang dibutuhkan Jiu untuk membunuh 1 ekor goblin saja adalah 1 jam. Jiu merasa sangat frustasi, padahal ia merupakan player dengan kemampuan unik. Jiu merasa sangat bingung mau seberapa banyak ia berusaha untuk membunuh goblin, tapi tetap saja level Jiu masih tidak naik juga. Hal itu mengartikan bahwa selama 5 tahun ini Jiu terperangkap di level 1-nya. Diketahui pada saat ini Jiu bekerja sebagai pelatih profesional untuk membantu para player pemula menjalankan tutorial mereka, dan orang-orang ini merupakan player pemula yang sedang diajar oleh Jiu pada saat ini. Setelah membunuh beberapa goblin, Jiu pun memanggil mereka semua untuk berkumpul. Jiu bertanya kepada mereka apakah mereka telah naik level. Mereka menjawab bahwa mereka telah naik level. Bahkan bagi mereka tutorial ini sangatlah mudah. Baru membunuh beberapa goblin saja mereka telah naik level. Mengetahui bahwa para muridnya telah naik level semua, Jiu pun memutuskan untuk menyudahi sesi tutorial hari ini, dan Jiu memberitahukan kepada mereka bahwa pada hari esok mereka akan naik ke lantai 2, dan Jiu pun pada akhirnya pergi. Di saat Jiu telah pergi, para muridnya pun menggosipkan tentang dirinya. Menurut rumor
rumor yang mereka dengar, Jiu merupakan player dengan kemampuan unik. Namun anehnya, Jiu memiliki peringkat paling rendah di antara para player lainnya. Saking buruknya, Jiu pun memiliki sebuah julukan, yaitu dysfunctional leveling player, atau dalam bahasa Indonesianya, player yang tidak bisa naik level. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, diceritakan Jiu biasanya pergi ke suatu tempat rahasia, di mana tempat tersebut goblin akan spawn sebanyak satu kali saja dalam satu hari. Jiu datang ke tempat tersebut setiap hari dengan tujuan untuk melatih kemampuannya. Setelah melihat seekor goblin yang baru saja spawn, Jiu pun berusaha mengendap-endap untuk mendekati goblin tersebut. Dengan penuh percaya diri, Jiu berkata kalau ia akan mengalahkan goblin tersebut dengan mudah, asalkan ia bisa menyerang bagian vital dari goblin tersebut. Namun di saat Jiu telah hampir dekat dengan goblin tersebut, tiba-tiba goblin tersebut menyadari kedatangan Jiu. Dengan tongkatnya, goblin tersebut langsung menyerang Jiu. Pada akhirnya pertarungan sengit antara Jiu melawan goblin tersebut dimulai. Serangan demi serangan terus dilancarkan oleh goblin tersebut. Namun Jiu hanya bisa bertahan saja. Seperti biasanya, Jiu pun pada akhirnya berhasil mengalahkan goblin tersebut dengan membutuhkan waktu 1 jam. Setelah mengalahkan goblin tersebut, Jiu mencoba untuk menjual kristal yang ia dapatkan hasil dari membunuh goblin tersebut. Namun sayangnya harga kristal tersebut hanyalah sekitar $20 saja. Sedangkan pada saat melawan goblin tadi, Jiu menghabiskan banyak potion. Hal itu mengartikan Jiu tidak mendapatkan keuntungan sama sekali dari mengalahkan goblin tersebut. Setelah menjual drop item, Jiu pun berniat untuk melaporkan hasil pekerjaannya ke departemen pelatihan. Namun di saat ia ingin masuk ke ruangan departemen, tiba-tiba teman Jiu yang bernama Tao keluar dari ruangan tersebut. Jiu mencoba untuk menyapa Tao. Jiu bertanya, apakah kamu baru selesai dari pekerjaanmu, Tao? Dengan muka yang kusut, Tao pun tidak menjawab sapaan dari Jiu, melainkan Tao malah meminta maaf entah apa maksudnya, dan Tao pun pergi meninggalkan Jiu. Karena merasa penasaran, Jiu pun langsung masuk ke ruangan manajer untuk menanyakan mengenai Tao. Sebelum itu, kita akan berkenalan dengan pria satu ini. Pria ini bernama Taisik. Taisik merupakan manajer di departemen pelatihan. Taisik menjelaskan bahwa barusan saja murid-murid yang tadinya yang diajar oleh Jiu datang menemui dirinya. Murid-murid tersebut meminta kepada Taisik untuk mengganti pelatih mereka, yaitu Jiu. Mendengar hal tersebut, Jiu pun merasa bingung. Bukankah tadi siang mereka baik-baik saja? Kenapa mereka tiba-tiba ingin menggantikan aku? Tanya Jiu. Taisik menjelaskan bahwa para murid tersebut mendengar rumor yang tidak mengenakan tentang Jiu yang merupakan player yang tidak bisa naik level. Taisik juga merasa bingung apa hubungannya antara rumor tersebut dengan menjadi seorang pelatih. Namun dengan wajah yang sedikit kecewa, Jiu pun tidak memungkiri bahwa rumor itu ada benarnya. Taisik meminta kepada Jiu untuk tidak membenci Tao. Menurut Taisik pada saat ini, Tao pasti merasa bersalah kepada Jiu. Dengan senyuman, Jiu menjawab kalau Tao tidak perlu merasa bersalah kepada dirinya. Lalu Taisik pun memberikan sebuah amplop berisikan upah dari pekerjaan Jiu untuk hari ini. Selain itu, Taisik juga baru ingat bahwa terdapat sebuah permintaan pekerjaan yang dikhususkan kepada Jiu. Jiu merasa penasaran siapa orang itu. Taisik menjawab kalau Jiu pasti akan segera mengetahuinya besok. Dan pada keesokan harinya, Jiu pun menemui orang tersebut. Orang tersebut memperkenalkan dirinya dengan nama Kim Seonpil. Seonpil merupakan player pemula yang ingin menyelesaikan tutorial. Seonpil memberitahukan bahwa Yosuo yang merekomendasikan Jiu sebagai pelatihnya. Mendengar nama Yosuo, Jiu pun cukup kaget, dan Jiu pun bertanya kepada Seonpil hubungan seperti apa yang dimiliki oleh Seonpil dengan Yosuo. Seonpil menjawab kalau mereka berdua merupakan sepupu. Mengetahui dirinya telah direkomendasikan oleh Yosuo, Jiu pun merasa berterima kasih kepada Yosuo. Melihat Seonpil yang mengajak ketiga temannya, Jiu pun meminta kepada Seonpil untuk memperkenalkan ketiga temannya. Mulai dari yang paling kiri bernama Yeon Jaewon, yang tengah bernama Yo Songwo, dan yang kanan bernama Kim Hanul. Setelah berkenalan dengan ketiga teman Seonpil, Jiu pun menjelaskan kepada mereka bahwa untuk menyelesaikan tutorial kali ini, mereka akan menghabiskan waktu selama 4 hari 5 malam. Sembari menjelaskan yang lainnya, Jiu menyarankan kepada mereka untuk memulai perjalanan. Kemudian waktu pun telah berlalu ke sore harinya, di mana mereka telah berhasil menyelesaikan tutorial mereka di lantai 1. Dikarenakan hari telah malam, Jiu memutuskan untuk mendirikan kemah agar mereka bisa beristirahat. Selain itu, Jiu juga menyiapkan makanan untuk mereka. Di saat Jiu sedang masak, tiba-tiba Yeon Jaewon mengungkit masalah rumor Jiu di mana Jiu merupakan player yang tidak bisa naik level. Seonpil pun langsung memarahinya. Namun Jiu tidak menganggap serius mengenai pertanyaan itu. Sembari menyiapkan makanan mereka, Jiu bertanya kepada mereka, apakah mereka menikmati perburuan mereka di lantai 1 kali ini? Menurut mereka, tutorial di lantai 1 sangatlah mudah. Ya wajar saja dikarenakan pergerakan goblin di lantai 1 sangatlah buruk. Menurut Jiu, perburuan di lantai 1 ini merupakan latihan mereka untuk membiasakan mereka bertarung. Namun Jiu juga memperingati mereka untuk waspada terhadap monster guardian. Monster guardian, apa itu? Tanya muridnya. Jiu menjelaskan bahwa monster guardian merupakan bos monster yang sangat jarang sekali ditemui. Bahkan demi mengalahkan bos monster ini membutuhkan sebuah party ataupun guild dengan skala besar yang harus turun tangan. Selain itu, terdapat juga beberapa kelompok player dengan sengaja mengalahkan monster guardian demi mendapatkan XP yang banyak dan drop item
item langka. Beruntungnya monster Guardian ini sering ditemui di dalam gate, namun tidak menutup kemungkinan Guardian juga ada di lantai bawah tower. Mengetahui bahwa Guardian juga ada di lantai bawah tower, mereka pun sedikit ketakutan. Namun Jiu memberitahukan kepada mereka untuk tetap tenang. Hal itu dikarenakan waktu spawn dari Guardian telah ditentukan, dan bahkan terdapat guild yang ditugaskan untuk berjaga-jaga di sekitar lokasi spawn Guardian. Selain itu juga, Guardian merupakan makhluk yang bahkan jarang ditemui di tower lantai bawah. Mendengar hal tersebut, mereka pun mulai lega. Akan tetapi di sisi lainnya, yaitu tepatnya tower lantai 4, di dalam hutan terlihat seekor orc yang sedang dikejar-kejar oleh monster misterius. Monster misterius tersebut dengan sadisnya membunuh orc itu. Ternyata monster tersebut adalah Guardian. Alur cerita pun berganti ke 2 hari ke depan. Diceritakan bahwa di hari kedua, mereka naik ke lantai 2. Di lantai 2 mereka berhadapan dengan monster orc. Pada awalnya mereka sedikit ketakutan melihat di tubuh orc yang lebih besar dari mereka. Namun dikarenakan pergerakan orc yang terlalu lambat, mereka bisa mengalahkan orc tersebut dengan mudah. Sedangkan hari ketiga, yaitu tepatnya di lantai 3, di mana mereka melawan pasukan campuran antara orc dan goblin. Dikarenakan kerjasama orc dan goblin tersebut sangatlah buruk, dengan kecerdikan Jiu, mereka berhasil dengan mudahnya mengadu domba para monster tersebut. Selain itu, dengan pengalaman Jiu, mereka berhasil melalui jalan yang sangat aman bagi mereka. Seonpil pun baru mengerti mengapa Yosua menyarankan Jiu untuk menjadi pelatih mereka. Setelah menyelesaikan lantai 3, mereka pun mendirikan kemah lagi agar mereka bisa beristirahat. Para murid pun semakin tidak sabar lagi untuk menyelesaikan lantai 4 dan 5. Apabila mereka berhasil menyelesaikan semua tutorial, maka mereka akan mendapatkan kelas ataupun job mereka masing-masing. Mereka sangat penasaran job seperti apa yang akan mereka dapatkan nantinya. Sedangkan di sisi lainnya, Jiu yang mendengar mengenai lantai 5, Jiu pun hanya bisa terdiam saja. Jiu merasa kalau lantai 5 nanti pasti akan lebih sulit dibandingkan lantai sebelum-sebelumnya. Lalu pada keesokan harinya, mereka naik ke lantai 4. Sama seperti sebelumnya, mereka melawan pasukan orc dan goblin. Namun terdapat sebuah perbedaan, di mana orc dan goblin di lantai 4 ini memiliki agility dan strength yang lebih besar daripada di lantai sebelum-sebelumnya. Terlihat para murid sedang berusaha mengalahkan monster-monster tersebut, sedangkan Jiu bertugas untuk mengarahkan dan menganalisa mereka. Lalu tiba-tiba Jiu merasakan sesuatu. Dari kejauhan, terlihat sebuah badai asap sedang datang menuju arah mereka. Melihat badai asap tersebut, Jiu bertanya-tanya apakah badai asap tersebut merupakan Guardian. Namun menurut sepengetahuan Jiu, spawn Guardian masih sangatlah lama. Dikarenakan tidak mau mengambil resiko, Jiu pun memerintahkan kepada muridnya untuk segera mengalahkan monster tersebut. Lalu Jiu pun langsung mengambil tas dari murid-muridnya. Di saat Jiu sedang beres-beres, tiba-tiba murid-muridnya dipojokkan oleh para monster tersebut. Jiu merasa bingung harus berbuat apa, sedangkan di sisi lainnya badai asap tersebut semakin dekat dengan mereka. Jiu hanya bisa berharap kalau badai asap tersebut hanyalah badai asap biasa saja. Namun ketakutan Jiu menjadi nyata, di mana dari kepulan badai asap tersebut terlihat rombongan orc beserta dengan Guardian. Jiu yang melihat Guardian sedang datang menuju arah mereka, Jiu pun langsung mengambil tindakan dengan melemparkan bom asap agar para murid-muridnya bisa melarikan diri dari lokasi. Jiu pun langsung memerintahkan kepada mereka untuk segera lari. Jiu mengatakan kalau ia mengetahui sebuah tempat bagi mereka untuk bisa bersembunyi dari kejaran Guardian. Pada akhirnya mereka pun berhasil kabur dan masuk ke dalam sebuah gua. Seonpil bertanya-tanya sebenarnya makhluk apa itu tadi. Jiu menjawab kalau makhluk tersebut merupakan Guardian. Namun menurut sepengetahuannya, waktu spawn dari Guardian masih cukup lama. Entah kenapa Guardian bisa muncul sekarang. Jiu berencana untuk menunggu di dalam gua hingga datangnya bantuan. Akan tetapi tiba-tiba sebuah masalah yang lainnya datang, di mana Kim Hanul tidak sadarkan diri. Setelah mengecek kondisi Kim Hanul, Jiu berasumsi kalau Kim Hanul telah terkena racun goblin. Jiu meminta kepada mereka semua untuk tenang. Kim Hanul akan baik-baik saja setelah ia meminum penawar racun. Jiu pun berusaha untuk mencari penawar racun tersebut di dalam tasnya. Namun setelah dicari-cari, Jiu tidak berhasil menemukannya. Jiu pun tiba-tiba teringat pada saat penyerangan tadi, di mana pada saat Jiu sedang terburu-buru membereskan barangnya, tanpa sengaja penawar racun tersebut jatuh di lokasi penyerangan. Jiu merasa kalau dirinya telah sangat ceroboh. Bagaimana mungkin sekelas pelatih veteran seperti dirinya bisa melakukan hal ceroboh seperti itu? Jiu pun berusaha untuk menenangkan dirinya. Pada akhirnya Jiu pun memutuskan untuk melakukan sesuatu, di mana Jiu berencana untuk keluar dari gua dan menembakkan sinyal SOS agar para player lainnya bisa melihat lokasi mereka dan membantu mereka. Murid-muridnya pun tidak setuju dengan rencana dari Jiu. Menurut mereka rencana Jiu sangatlah berbahaya. Namun Jiu terpaksa melakukan hal tersebut dikarenakan nyawa Kim Hanul dalam bahaya. Jiu berusaha meyakinkan mereka dengan berkata kalau ia telah sangat hafal dengan lantai tutorial ini sampai-sampai ia sangat muak. Pada akhirnya Jiu pun keluar dari dalam gua tersebut. Jiu berencana untuk mencari bukit yang sangat tinggi. Namun perjalanannya dihalangi oleh beberapa orc yang berjaga di sana. Dikarenakan jalannya telah dihalangi, Jiu pun memutuskan untuk mengambil jalan memutar. Setelah berjalan cukup jauh, Jiu pun pada akhirnya sampai ke tempat tujuan. Jiu merasa
merasa sangat lega karena bisa berhasil sampai tujuan dengan tanpa adanya halangan. Namun semua prasangka tersebut langsung berubah. Tiba-tiba Guardian datang dari belakang Jiu dan mencoba untuk menyerang Jiu. Namun untungnya pukulan dari Guardian tersebut meleset dan membuat Jiu terpental sangat jauh hingga ia menabrak batu dengan sangat keras. Jiu pun langsung melemparkan bom asap agar pandangan dari Guardian tersebut dibutakan. Jiu pun langsung memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menembakkan sinyal SOS ke atas langit dan Jiu pun langsung kabur dari tempat tersebut. Jiu pun berusaha untuk mencari tempat bersembunyi. Namun sangat sialnya, Jiu malah menemukan pintu gerbang menuju ujian lantai 5. Pintu tersebut merupakan pintu yang selama ini sangat ingin dilewati oleh Jiu. Namun dikarenakan Jiu masih memikirkan nasib dari keluarganya, Jiu memutuskan untuk menyerah. Menurut Jiu, di balik pintu ini yang menunggu dirinya hanyalah kematian saja. Semua itu dikarenakan Jiu masih level 1. Jiu merasa kalau dirinya telah memasuki jalan buntu. Namun di sisi lainnya terlihat Guardian telah semakin dekat dengannya. Pada akhirnya Jiu pun mencoba untuk bertaruh dengan pintu yang ada di depannya. Jiu pun memutuskan untuk membuka pintu tersebut dengan sekuat tenaga. Ketika pintu tersebut telah terbuka, tiba-tiba pandangan Jiu menjadi putih semua. Lalu tiba-tiba terdengar suara operator yang mengatakan kalau Jiu telah memenuhi syarat untuk mengikuti ujian. Jiu pun tiba-tiba tersadarkan di sebuah taman. Operator menjelaskan bahwa untuk menyelesaikan ujian ini, Jiu hanya perlu membunuh seekor kambing. Jiu yang mengetahui bahwa ujiannya hanya membunuh seekor kambing, Jiu sangat terkejut. "Hah? Tugasku hanya membunuh seekor kambing?" tanya Jiu dengan wajah yang kebingungan. Jiu pun langsung membunuh kambing tersebut dan benar saja, operator mengatakan kalau Jiu telah lolos ujian dan operator juga mengatakan kalau kelas Jiu akan segera ditentukan dan Jiu juga akan mendapatkan sebuah hadiah. Jiu masih tidak menyangka kalau ujiannya hanya membunuh seekor kambing saja, padahal Jiu telah mempersiapkan diri untuk mati dengan masuk ke dalam gerbang ini. Di saat Jiu masih merasa kebingungan, tiba-tiba sebuah asap hitam muncul di belakang Jiu dan asap hitam tersebut mencoba untuk menyelimuti Jiu hingga ke seluruh tubuhnya. Pada akhirnya Jiu pun dikirim ke sebuah dimensi. Lalu terdengar suara anak kecil yang bertanya, sebenarnya siapa Jiu itu? Mendengar suara tersebut, Jiu pun langsung tersadarkan. Jiu bertanya-tanya sebenarnya sekarang ini ia berada di mana. Lalu suara tersebut pun kembali bertanya kepada Jiu, apakah Jiu merupakan masternya? "Master, apa maksudmu?" tanya Jiu. Mendengar pertanyaan Jiu, suara tersebut pun tiba-tiba menjawab Jiu dengan nada yang kasar. "Sialan, si idiot ini bahkan tidak mengerti apa yang kumaksudkan. Apakah ia benar-benar masterku? Baiklah, kalau begitu kau hanya perlu memberikan aku sebuah nama," kata suara tersebut. "Nama? Apa maksudmu?" tanya Jiu lagi. "Iya, nama. Maksudku lakukan link denganku," kata suara tersebut. Lalu tiba-tiba sebuah informasi muncul di depan Jiu. Informasi tersebut mengatakan kalau Ego ingin melakukan link dengan Jiu. Apakah Jiu ingin menerimanya? Apabila Jiu menerimanya, maka Jiu harus memberikan nama kepada Ego tersebut. Yang dimaksud Ego di sini adalah suara misterius tersebut. Jiu pun pada akhirnya menerima link dengan Ego dan Jiu juga memberikan nama Ego tersebut dengan nama Low. Setelah melakukan link dengan Ego, Jiu pun tiba-tiba tersadarkan di kamar rumah sakit. Di depan Jiu terlihat Nayun dan Taisik sedang menjaga dirinya. Mengetahui Jiu yang telah tersadarkan, Nayun pun langsung memanggil perawat untuk mengecek kondisi dari Jiu. Menurut cerita yang disampaikan oleh Taisik bahwa Jiu telah pingsan selama 2 minggu semenjak Jiu ditemukan di depan pintu lantai 5. Lalu Taisik juga menceritakan bahwa para player dari guild langsung datang setelah mereka melihat sinyal SOS dari Jiu. Para player tersebut berhasil memojokkan Guardian, namun sayangnya Guardian tersebut berhasil melarikan diri. Mendengar cerita tersebut, Jiu pada awalnya merasa sangat cemas. Apakah murid-muridnya baik-baik saja? Lalu perasaan khawatir tersebut pun langsung hilang setelah mengetahui bahwa semua muridnya telah selamat. Setelah beberapa minggu, Jiu dirawat di rumah sakit. Keadaan Jiu mulai membaik. Jiu pun langsung menelpon ibunya untuk memberitahukan bahwa ia akan segera pulang besok apabila ia telah melewati semua tes. Jiu meminta kepada ibunya untuk tidak perlu mengkhawatirkan dirinya. Setelah menelepon ibunya, Jiu pun sedikit merasa kecewa karena walaupun ia berhasil menyelesaikan ujian lantai 5, akan tetapi level Jiu masih level 1 saja. Namun Jiu pun tidak mau menyerah. Pada keesokan harinya setelah ia boleh keluar dari rumah sakit, Jiu berencana untuk pergi ke tower untuk mengetes kemampuan terbarunya. Jiu sangat yakin kalau pada saat ini Nayun pasti sangat marah kepada dirinya apabila Nayun mengetahui bahwa ia pergi ke tower setelah keluar dari rumah sakit. Namun Jiu tidak mau hanya berdiam diri saja setelah ia mengetahui kalau dirinya telah memiliki kelas. Jiu pun langsung membuka status window-nya. Di dalam sana bertuliskan bahwa nama dari kelas Jiu adalah Ego Partner, sedangkan kemampuan unik Jiu bernama Link. Link merupakan kemampuan yang dapat melakukan hubungan secara langsung dengan Ego. Dan yang terakhir adalah skill Jiu yang bernama Synchronize. Synchronize merupakan kemampuan yang dapat menggunakan kemampuan dari Ego. Jiu merasa kalau kemampuan Ego ini sangatlah hebat, namun Jiu masih belum mengetahui bagaimana cara menggunakan kemampuan Ego. Jiu pun berpikir cukup lama hingga pada akhirnya Jiu pun menemukan ide. Dengan
Dengan gaya noraknya, Jiu pun mengucapkan kata link up, namun tidak terjadi apa-apa. Yang ada, Jiu merasa sangat malu apabila seseorang melihati dirinya tadi. Jiu pun merasa bingung sebenarnya bagaimana cara menggunakan kemampuan ini, padahal ia telah memberikan nama egonya dengan nama Low. Setelah mengucapkan nama Low, tiba-tiba ego pun tersadarkan. Lalu tiba-tiba sebuah bola terbang di hadapan Jiu. Menurut operator, pada saat ini Low masih belum memiliki bentuk, dan untuk membentuk wujud dari Low akan menyerap material secara otomatis. Jiu bertanya-tanya material apa yang diperlukan. Jiu pun menoleh ke sekitarnya. Lalu tiba-tiba sebuah angin yang sangat kencang berhembus. Angin tersebut berasal dari Low yang mencoba untuk menyerap seluruh benda yang ada di sekitarnya. Semua benda di sekitar pun mulai dihisap. Bahkan tas Jiu yang berisikan item senilai 5 juta won dan semua pakaian Jiu juga ikut diserap. Jiu pun berusaha menahan kolornya hingga pada akhirnya hisapan angin Low pun telah berhenti. Setelah mendapatkan semua material yang dibutuhkannya, tiba-tiba Low meledak dengan sangat dahsyat. Kemudian saat Jiu melihat ke depan, terlihat sebuah pedang melayang di depan matanya. Pedang tersebut merupakan wujud dari Low yang sekarang. Setelah menemukan pakaian secara asal-asalan, Jiu pun bertanya kepada Low, apakah kamu benar-benar Low egoku? Seperti biasanya, Low pun menjawab Jiu dengan nada yang kasar. Ya ampun, mau berapa kali aku harus bilang padamu bahwa aku adalah egomu, dasar idiot? Mendengar jawaban dari Low yang sangat kasar, Jiu pun berusaha sabar. Lalu Jiu pun kembali bertanya, sebenarnya ego itu apa? Apakah sejenis jiwa? Low pun menjawab dengan nada yang kasar, aku juga tidak tahu ego itu apa. Selain itu berhenti memegangiku, dasar mesum. Lama-kelamaan Jiu pun mulai kesal setelah mendengar kata-kata kasar dari Low. Namun dikarenakan ia masih merasa penasaran, Jiu pun lanjut bertanya kepada Low, apakah kamu bisa bergerak sendiri? Low menjawab kalau pada saat ini ia masih belum bisa bergerak, namun lama-kelamaan ia pasti bisa bergerak. Lalu apakah kamu bisa membatalkan link ataupun menggantikan mastermu? Tanya Jiu. Low menjawab bahwa itu sangatlah tidak mungkin. Yang berhak membatalkan link adalah masternya itu sendiri. Kembali ke pertanyaan selanjutnya, Jiu bertanya apakah Low bisa menyerang dirinya ketika Low sudah bisa bergerak. Low menjawab kalau itu bisa saja terjadi, namun menurut Low itu tidak ada untungnya bagi dirinya. Apabila Jiu mati, maka Low juga akan ikut menghilang. Sembari ditutupi dengan niat jahatnya, Jiu pun melontarkan pertanyaan terakhirnya mengenai apakah Low bisa merasakan rasa sakit juga. Low menjawab kalau ia bisa merasakan rasa sakit dan emosi apabila Jiu mengaktifkan settingannya. Mengetahui hal tersebut, Jiu pun mengambil sebuah batu dan Jiu juga mengaktifkan pengaturan rasa sakit pada Low. Lalu Jiu pun langsung memukul Low dengan batu tersebut. Pukulan tersebut dengan tujuan untuk mendisiplinkan Low yang suka berkata kasar kepada dirinya. Pada akhirnya Low pun patuh kepada Jiu. Setelah 1 bulan lamanya, Jiu pun kembali menantang lantai tower. Namun pada kali ini Jiu tidak sendirian saja. Jiu juga ditemani oleh Low yang telah menjadi sebuah cincin. Pada saat Jiu masuk ke dalam tower, semua player yang ada di sana pun melihati Jiu dengan wajah yang terheran-heran. Menurut rumor yang didengar, nama Jiu telah semakin terkenal di kalangan para player, namun bukan sebagai player yang tidak bisa naik level. Pada saat ini Jiu memiliki julukan baru yang bernama Tutorial Slayer, atau bisa disebut juga pembantai tutorial. Julukan tersebut bukan sekedar isapan jempol belaka. Jiu membuktikan hal tersebut dengan menantang puluhan orc dan goblin. Dengan mengubah cincin yang menjadi pedang Low, Jiu pun melesat dengan sangat cepat dan menebas semua monster tersebut. Bukan hanya kecepatan Jiu saja yang telah meningkat, kekuatan Jiu juga telah meningkat secara drastis. Bahkan dengan 1 pukulan saja, Jiu berhasil mengalahkan puluhan monster tersebut sekaligus. Semua kemampuan tersebut bukan berasal dari dirinya sendiri, melainkan Jiu menggunakan kemampuan dari Low. Dan setiap kali Jiu membunuh monster, bukan level Jiu yang naik, melainkan level Low yang naik. Selain itu, dijelaskan bahwa setiap kali Low menghisap darah dari para monster yang ia bunuh, maka level dan status Low akan meningkat. Setelah berhasil membunuh banyak monster, Jiu berhasil mendapatkan banyak kristal. Jiu masih tidak menyangka kalau ia bisa mengumpulkan kristal sebanyak ini. Padahal beberapa bulan yang lalu Jiu harus bersusah payah untuk mengumpulkan kristal tersebut. Lalu tanpa sengaja Low pun mengejek Jiu. Jiu pun langsung merespon ejekan Low dengan wajah yang menyeramkan dan membuat Low ketakutan. Setelah tasnya telah terisi penuh dengan kristal, Jiu pun berencana untuk menyudahi perburuannya hari ini. Namun Jiu berencana untuk pergi ke gate pada keesokan harinya. Menurut Jiu, XP dan item di dalam gate lebih banyak daripada di dalam tower. Lalu Jiu pun menjual semua kristalnya. Di tengah perjalanannya, Jiu tanpa sengaja bertemu dengan Taisik. Jiu menceritakan kalau ia berencana untuk masuk ke dalam gate pada keesokan harinya.
Namun Taisik malah menasehati Jiu untuk tidak pergi ke dalam gate terlebih dahulu untuk sementara ini. Taisik sangat mengerti kalau Jiu telah lama ingin masuk ke dalam gate dalam 5 tahun ini. Taisik memberitahukan bahwa baru-baru ini terdapat 4 player dengan high ranker mati di dalam gate Amerika. Selain itu terdapat juga beberapa fenomena aneh di mana gate yang seharusnya ranking F malah berubah menjadi ranking C ataupun gate dengan bangunan dan arsitektur aneh. Menurut Taisik tidak pernah ia melihat fenomena aneh ini selama 23 tahun sebagai seorang player. Taisik lebih menyarankan Jiu untuk menunggu hingga keadaannya telah membaik. Mendengar nasihat tersebut, Jiu pun menerima nasihat Taisik dengan lapang dada dan Jiu pun berencana untuk pulang ke rumahnya. Setelah keluar dari gedung asosiasi, Jiu pun teringat kalau dirinya masih memiliki hutang yang sangat banyak yang harus ia bayar. Jiu pun kembali mempertimbangkan apakah ia harus melakukan perburuan di tower, namun drop item yang dihasilkan oleh tower sangatlah sedikit dibandingkan dengan gate, di mana gate dapat menghasilkan kristal yang lebih berharga ataupun item langka. Jiu pun pada akhirnya memutuskan untuk memasuki gate, akan tetapi pada kali ini ia tidak akan sendirian memasuki gate, melainkan ia akan mengikuti lowongan yang dicantumkan di internet. Setelah menemukan gate yang cocok untuknya, Jiu pun langsung menemui ketua party yang membuka loker tersebut di sebuah cafe. Ketua party tersebut memperkenalkan dirinya dengan nama Ha Seong-so. Sang ketua party memberikan Jiu sebuah kertas yang berisikan kontrak perjanjian selama ekspedisi di dalam gate. Di dalam kontrak tersebut memberitahukan bahwa sistem pembagian item diputuskan melalui lemparan dadu. Ketua party pun memberitahukan bahwa ekspedisi akan dimulai dalam 2 hari ke depan dan mereka akan bertemu di sebuah stasiun Guri jam 2 siang. Di dalam cerita dijelaskan bahwa terdapat 2 macam gate, yaitu gate sekali jalan dan gate bertahan. Gate sekali jalan merupakan gate yang akan hilang apabila ia telah diselesaikan sebanyak 1 kali, dan sedangkan gate bertahan tidak akan menghilang walaupun telah diselesaikan berkali-kali. Namun tidak hanya sampai di situ saja. Perbedaannya di mana gate bertahan memberikan banyak item yang bagus dan hadiah yang spesial, sedangkan gate bertahan memang memberikan item dan hadiah yang terbilang tidak terlalu bagus. Namun gate bertahan dianggap sebagai gate yang dengan beresiko rendah, dikarenakan gate tersebut telah diselesaikan berkali-kali dan strategi untuk menyelesaikan gate tersebut telah banyak tersebar di mana-mana. Scene pun berganti ke 2 hari ke depan, di mana hari untuk memasuki gate telah tiba. Jiu beserta tim ekspedisi lainnya memasuki gate bertahan dengan ranking F. Party ini terdiri dari 5 orang, di mana terdapat 1 tanker, 1 archer, dan 2 dealer, dan 1 lagi masih misterius. Dikarenakan ini merupakan ekspedisi gate pertama kali dari Jiu, Jiu pun berusaha untuk memperhatikan partinya, di mana Jiu menganggap kalau wanita tersebut kenal dengan sang ketua party. Di saat mereka telah menelusuri gate cukup jauh, sang ketua party pun merasakan sesuatu. Sang ketua party mengatakan kalau ia merasakan ada yang datang ke arah mereka. Ternyata itu adalah puluhan zombie yang datang menuju arah mereka. Sang ketua party pun telah menyusun rencana, di mana tanker bertugas untuk menahan gempuran dari para zombie tersebut. Lalu kedua dealer bertugas untuk bertarung di garis depan, sedangkan archer berperan untuk memberikan bantuan kepada mereka yang pada barisan belakang. Salah satu dari dealer pun sedikit kesusahan untuk mengalahkan para zombie tersebut. Namun sedangkan di sisi lainnya, yaitu Jiu, dengan kecepatan kilat Jiu mengalahkan puluhan zombie dengan mudahnya. Partinya hanya bisa terpelongok melihat kehebatan dari Jiu. Mereka tidak menyangka kalau Jiu akan sehebat ini. Setelah mengalahkan rombongan zombie dan berjalan cukup jauh, pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu. Di sela-sela peristirahatan, sang tanker dan dealer memuji-muji kehebatan Jiu. Padahal Jiu merupakan player pemula, namun mereka merasa kalau Jiu meng-carry mereka selama ekspedisi ini. Mereka pun terus mencoba untuk menjilat Jiu, namun Jiu tidak ingin terbuai dengan pujian tersebut. Jiu merendahkan dirinya dikarenakan ia tidak mau menyinggung perasaan ketua partinya. Setelah beristirahat cukup lama, sang ketua parti pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Jiu bertanya kepada Lo, apakah ia telah siap? Lo menjawab kalau ia telah siap. Namun Lo tidak menyukai rasa dari darah zombie tersebut. Di saat mereka memulai perjalanan mereka, dengan diam-diam sang tanker dan dealer terlihat sedang merencanakan sesuatu yang licik. Setelah berjalan cukup jauh, pada akhirnya mereka pun tiba di ruangan bos dari gate ini. Sebelum memulai penyerangan, sang ketua parti pun menyusun rencana lagi agar mereka bisa mengalahkan bos dengan mudah. Sang ketua parti menjelaskan bahwa bos yang akan mereka hadapi adalah monster Gold. Gold dikenal sebagai monster yang cukup kuat. Lalu di saat ketua parti sedang menjelaskan, tiba-tiba sang tanker memotong penjelasan dari sang ketua parti. Menurut sang tanker, mereka telah mengetahui semua informasi tersebut dari internet. Sang tanker mengatakan kalau ia telah tidak sabar untuk segera menyerang bos monster. Sang ketua parti pun tidak setuju dengan anggapan dari sang tanker. Menurutnya, walaupun mereka semua sudah mengetahui informasi bos, tetap saja apabila terjadi sebuah kesalahan yang dilakukan oleh satu orang saja, maka itu akan berdampak kepada keseluruhan parti. Mendengar ceramah dari sang ketua parti, sang tanker pun tidak terima. Sang tanker malah mengejeknya. Mengetahui ketua parti yang diejek,
wanita yang selalu berada di dekat sang ketua parti memasang wajah yang sangat marah dan berniat untuk menyerang sang tanker. Namun sang ketua parti langsung memplototi wanita tersebut. Wanita tersebut pada akhirnya mulai tenang lagi. Sang ketua parti pun mulai menjelaskan rencananya, yaitu setelah mereka telah melelehkan jeruji besi dengan menggunakan asam dan masuk ke ruangan bos monster pasti tidak akan langsung menyerang mereka apabila mereka tidak menyerang bos monster terlebih dahulu. Lalu pertama-tama sang ketua parti pun menembakkan panahnya dengan menggunakan jurus yang bernama Explosive Arrow kepada bos tersebut. Tembakan panah tersebut pasti akan membuat bos monster marah besar dan mulai menyerang mereka. Dari situlah tugas dari tanker untuk menahan serangan dari bos monster tersebut. Lalu kedua dealer pun laju ke depan untuk mulai menyerang bos monster secara bertubi-tubi. Dan apabila bos monster mulai merasa kalau dirinya telah berada dalam situasi berbahaya, bos monster pun pasti akan mulai menggunakan pertahanannya. Pertahanan tersebut akan meningkatkan defense dari bos monster sebanyak 3 kali lipat. Dan dari situlah kemampuan dealer akan mulai menyerang bos monster. Walau damage yang dihasilkan sedikit, akan tetapi lama-kelamaan bos monster pasti akan kalah. Namun semua perkiraan dari ketua parti telah salah. Dengan sekali tebas saja, Jiu berhasil mengalahkan bos monster tersebut. Seisi parti pun kembali terpelongok melihati Jiu yang berhasil mengalahkan bos dengan sekali serangan saja. Dan bahkan Jiu juga tidak menyangka akan hal itu. Setelah berhasil mengalahkan bos monster, Jiu mendapatkan skill baru yang bernama Cannibalism. Cannibalism merupakan skill yang dapat memulihkan health hanya dengan melahap mayat monster. Lalu sang tanker dan dealer pun mulai menjilati Jiu lagi. Sampai-sampai mereka meminta kontak dari Jiu dikarenakan mereka tahu kalau Jiu merupakan player yang sangat hebat. Sang ketua parti pun mengatakan kalau drop itemnya bernama Dagger of Paralyze dan sesuai tertera di kontrak, sang ketua parti akan membagikan drop item tersebut dengan melemparkan dadu. Lalu sang tanker pun mencoba untuk mengajak Jiu masuk ke dalam konspirasinya. Sang tanker pun bertanya kepada Jiu, apakah ia tidak mau drop item itu? Kalau secara jujur, bukankah kaulah orang yang sudah melakukan semua pekerjaan ini? Itu artinya kau berhak untuk mendapatkan drop item itu. Tenang saja, aku dan sang dealer akan menangani ini. Jadi kamu hanya perlu mengikuti kami dari belakang saja. Namun sayangnya Jiu tidak tertarik dengan ajakan tersebut. Jiu merasa setelah 5 tahun ia menjadi pelatih, ia bisa memperhatikan sifat orang dengan sangat baik. Menurutnya sang tanker dan dealer merupakan orang yang sangat buruk. Namun Jiu tidak menyangka kalau mereka juga akan melakukan hal kotor seperti ini. Sedangkan di sisi lainnya, sang ketua parti dan wanita di sebelahnya, Jiu masih belum bisa membaca sifat dari mereka berdua. Jiu merasa kalau mereka berdua masih berusaha untuk menyimpan sifat asli mereka. Sang ketua parti pun pada akhirnya memulai pembagiannya. Di saat ketua parti sedang mengeluarkan dadunya, sang tanker dan dealer menatap satu sama lainnya. Lalu sang tanker pun memulai pergerakannya dengan mencoba untuk menyerang ketua secara mendadak. Namun aksi dari sang tanker berhasil dihentikan oleh Jiu. Jiu pun langsung membantingnya dengan sangat keras. Sang tanker merasa bingung, bukankah Jiu berada di pihaknya? Lalu sang tanker pun meminta bantuan kepada temannya. Namun sayangnya sang dealer telah ketakutan terlebih dahulu. Dari dalam hatinya, Jiu merasa apabila ia tidak menghentikan sang tanker pasti akan mati oleh wanita tersebut. Bahkan Jiu tidak menyadari kalau wanita tersebut mengeluarkan pisaunya. Jiu berpendapat kalau wanita tersebut sangatlah berbahaya. Dan itu juga tidak berbeda dengan ketua parti, di mana pada saat ketua parti hampir ditusuk, ketua parti malah tidak takut. Yang ada malah ketua parti menatapi pedang tersebut dengan wajah yang tenang. Dikarenakan Jiu merasa penasaran, Jiu pun bertanya kepada mereka berdua, sebenarnya kalian itu siapa? Ketua parti pun menjawab, seharusnya aku yang bertanya, sebenarnya kalian itu siapa? Lalu Jiu pun bertanya kepada ketua parti mau diapakan mereka berdua ini. Dengan wajah yang ketakutan, sang dealer pun mencoba untuk meminta ampun. Sang dealer berkata kalau ia hanya menerima bayaran dari tanker dan ia tidak mengetahui kalau tanker berniat untuk menusuk ketua parti. Ketua parti pun mencoba untuk berpikir. Ketua parti pun pada akhirnya menyuruh wanita tersebut untuk membereskannya. Dengan sangat cepat, wanita tersebut langsung berpindah ke belakang sang dealer dan wanita tersebut memukul kepala dari sang dealer hingga ia pingsan. Melihat aksi yang dilakukan oleh wanita tersebut sesuai dugaan Jiu bahwa wanita tersebut merupakan player yang sangat berbahaya, Jiu pun juga ikut meniru cara wanita tersebut dengan memukul leher dari tanker hingga ia pingsan. Lalu Jiu pun mencoba untuk bernegosiasi dengan ketua parti. Jiu mengatakan kalau ia akan mengambil drop item tersebut. Ketua parti bertanya, bukankah kita harus melakukan lempar dadu terlebih dahulu? Jiu pun beralasan kalau dirinya lah yang telah menyelamatkan sang ketua, makanya ia berhak untuk item tersebut. Selain itu, Jiu juga mengatakan kalau item level ini tidak akan mungkin cocok dengan player seperti ketua parti. Ketua parti merasa kalau Jiu mengetahui dirinya. Ketua parti pun bertanya kepada Jiu, apakah Jiu telah mengenali dirinya? Jiu menjawab kalau ia tidak mengenali ketua parti. Namun Jiu sangat yakin ketua parti bukanlah player sembarangan setelah melihat aksi yang dilakukan oleh pengawalnya, yaitu wanita tersebut. Dengan santainya, Jiu pun mengatakan kalau ia akan menyerahkan kedua orang tersebut kepada ketua parti. Dikarenakan
dikarenakan ia masih berencana untuk melakukan perburuan di dalam gate tersebut. Pada akhirnya Jiu pun pergi meninggalkan ketua party. Setelah cukup jauh meninggalkan ketua party, Lau memberitahukan kalau ia juga merasakan kalau wanita tersebut sangatlah berbahaya. Jiu menjelaskan itulah mengapa ia tidak ingin terlalu banyak bicara dengan mereka berdua. Lau mengatakan kalau Jiu sangatlah sadis karena telah menyerahkan kedua pria tersebut kepada orang yang berbahaya seperti ketua tersebut. Selain itu, Jiu juga mengambil drop item begitu saja. Jiu menjawab, "Ya, aku kan telah menyelamatkan nyawa mereka berdua dan berkat itu juga aku bisa melakukan farming seperti ini. Selain itu juga, Lau dapat menyerap darah dari para zombie untuk meningkatkan statusnya. Status yang dihasilkan dari darah zombie adalah stamina. Dikarenakan darah yang telah diserap sudah cukup banyak, Jiu pun memutuskan untuk pergi ke ruangan hadiah, di mana ruang hadiah tersebut hanya dapat diakses melalui mayat dari bos monster. Ketika Jiu mencoba membuka ruangan hadiah, tiba-tiba Jiu merasa ada yang aneh dengan tembok di sebelahnya. Jiu bertanya apakah tembok ini memang seperti ini sebelumnya. Lau pun menjawab tidak. Dikarenakan penasaran, Jiu pun mengecek tembok tersebut dengan mengetoknya. Alhasil Jiu merasa terdapat ruangan lain di balik tembok tersebut. Jiu pun memutuskan untuk menghancurkan tembok tersebut. Dengan sekuat tenaga, Jiu menghancurkan tembok tersebut. Setelah tembok dihancurkan, Lau tiba-tiba mengatakan kalau ia merasakan adanya ego lain. Jiu pun bertanya, apakah kamu yakin, Lau? Lau pun menjawab kalau ia benar-benar sangat yakin bahwa terdapat ego di dalam ruangan tersebut. Jiu pun langsung masuk ke dalam ruangan tersebut dan benar saja terlihat sebuah pedang putih menancap di sebuah batu. Jiu bertanya-tanya bagaimana cara mendapatkannya. Apakah ia hanya perlu menarik pedang ini? Pada akhirnya Jiu pun memutuskan untuk menarik pedang tersebut. Di saat Jiu menyentuh pedang tersebut, tiba-tiba pedang tersebut mengeluarkan cahaya yang sangat terang. Jiu pun membuka matanya. Jiu merasa kalau ia pernah merasakan sensasi yang sama pada saat ia bertemu dengan Lau. Namun bedanya ruangan dimensi ini dipenuhi dengan cahaya putih. Lalu tiba-tiba terdengar suara ego yang bertanya kepada Jiu, apakah kamu adalah masterku? Jiu menjawab sekaligus bertanya kepada ego tersebut, ya, aku adalah mastermu. Apakah kamu adalah ego yang bersemayam di dalam pedang ini? Ego tersebut menjawab, ya, aku sudah lama menunggu master di sini. Maukah master melakukan link denganku? Jiu menjawab, ya, aku akan melakukan link denganmu dan menjadi mastermu. Dan seperti biasanya, ego tersebut pun dinamai oleh Jiu. Jiu menamai ego tersebut dengan nama Ellie. Setelah melakukan link dan memberikan nama kepada ego, Jiu pun pada akhirnya mendapatkan ego tersebut. Lalu tak lama kemudian, tiba-tiba seluruh bangunan yang ada di gate runtuh. Lau dan Ellie meminta kepada Jiu untuk kabur. Di saat Jiu berusaha mencari jalan keluar, Ellie dan Lau malah bertengkar satu sama lain. Jiu pun langsung memerintahkan kepada mereka untuk diam. Di saat Jiu keluar dari ruangan tersebut, Jiu pun melihati mayat dari bos monster. Dalam sekejap, Jiu tiba-tiba mendapatkan ide. Jiu berencana untuk membuka ruangan hadiah dan masuk ke dalam sana. Dengan sekuat tenaga, Jiu langsung melompat ke arah mayat bos monster dan tiba-tiba terbuka sebuah portal gate. Jiu pun pada akhirnya masuk ke dalam portal gate tersebut. Setelah Jiu berhasil keluar dari gate tersebut, diberitakan kalau gate bertahan telah menghilang. Menurut media, ini merupakan pertama kalinya di mana gate bertahan bisa menghilang. Media bertanya-tanya apakah ini merupakan pertanda bencana. Sedangkan di sisi lainnya, Jiu merasa sangat beruntung karena dirinya tidak dicurigai setelah gate tersebut menghilang. Jiu mendapatkan hadiah dari gate tersebut berupa beberapa kristal yang cukup mahal dan sebuah kalung berharga. Kalung tersebut memiliki efek untuk mencegah penyakit biasa dan memperpanjang hidup seseorang. Jiu menggunakan kalung tersebut untuk mengobati ibunya, dan Jiu juga menggunakan uang hasil penjualan kristal untuk memindahkan ibunya ke rumah sakit. Setelah menyelesaikan gate, Jiu pun memutuskan untuk menantang tower sekali lagi, di mana Jiu dengan mudahnya menaklukkan lantai 6 sampai ke 9. Semua itu dikarenakan kedua ego yang dimilikinya. Jiu sebenarnya tidak menyangka kalau ia bisa sampai ke lantai 9 dengan mudahnya. Jiu sempat teringat akan nasihat dari Yosuo, di mana Yosuo pernah berkata bahwa bukan masalah level yang dibutuhkan, melainkan sebuah kerja keras. Yosuo sangat yakin kalau Jiu tidak menyerah, maka suatu saat nanti kekuatan unik Jiu akan muncul dengan sendirinya. Dan benar saja yang dikatakan oleh Yosuo. Pada saat ini Jiu telah dianugerahi dua ego yang cukup hebat, di mana Jiu dapat menggunakan status dari kedua ego sekaligus. Jiu sangat yakin kalau dirinya akan menjadi lebih kuat lagi apabila ia dapat menemukan lebih banyak ego. Jiu pun tiba-tiba mendapatkan ide untuk mencari ego tersebut, yaitu di rumah pelelangan item. Jiu pun langsung mengikuti lelang tersebut. Telah cukup banyak barang yang telah dilelang, namun tetap saja Lau dan Ellie tidak merasakan adanya ego di antara item lelang tersebut. Jiu sempat berpikir untuk segera pergi dari rumah lelang tersebut. Namun ketika sang pelelang mengeluarkan barang terakhirnya, Lau dan Ellie mengatakan kalau mereka merasakan adanya ego dari gelang tersebut. Pada akhirnya Jiu pun berusaha untuk mendapatkan item tersebut. Namun hasil pelelangan tersebut berakhir dengan keputusasaan bagi Jiu, di mana Jiu gagal mendapatkan item tersebut dikarenakan harga item tersebut terlalu mahal. Di sisi lainnya, Jiu
Jiu juga cukup senang karena ia berhasil menjual pisau yang ia dapatkan dari gate sebelumnya dengan harga $100.000. Jiu pun memutuskan menggunakan uang tersebut untuk berbelanja di supermarket. Setelah berbelanja dari supermarket, Jiu mendapatkan telepon dari Taisik. Taisik bermaksud untuk menanyakan kabar dari Jiu apakah dirinya sedang dalam masalah. Jiu menjawab kalau ia baik-baik saja pada saat ini. Namun tanpa sengaja Jiu menceritakan kepada Taisik bahwa ia baru-baru ini keluar dari dalam gate. Mengetahui Jiu yang masuk ke dalam gate, Taisik pun langsung memarahi Jiu karena telah mengabaikan nasihat dari dirinya. Jiu menjelaskan bahwa ia pada saat itu sedang membutuhkan uang, mau tidak mau ia harus masuk ke dalam gate. Setelah mendengar penjelasan Jiu, Taisik pun pada akhirnya tidak marah lagi. Namun Taisik tetap ingin mendengar cerita selengkapnya dari Jiu pada keesokan harinya. Sambil berjalan pulang menuju rumahnya, Jiu mengatakan kalau ia merasa sangat senang pada akhir-akhir ini, di mana satu persatu masalahnya telah selesai semua, mulai dari hutangnya yang telah lunas hingga ia bisa membiayai ibunya untuk dirawat di rumah sakit. Jiu pun juga bertekad untuk mencari uang yang lebih banyak lagi agar ia bisa membeli rumah yang baru untuk keluarganya bisa tinggal dengan nyaman. Lalu di saat Jiu yang sedang berjalan menuju rumahnya, di sebuah gang tiba-tiba terdapat sebuah gate yang muncul di depan Jiu. Scene pun berganti ke tempat Taisik, di mana Taisik telah dipromosikan menjadi ketua yang mengurusi gate yang ada di seluruh Korea. Taisik pun mencoba untuk mengecek laporan apakah adanya laporan mengenai gate terbaru, dan ketika ia mengecek komputernya, terlihat sebuah laporan yang memberitahukan bahwa terdapat gate muncul di kota. Taisik yang melihati alamat tersebut, Taisik bertanya-tanya, bukankah ini dekat rumahnya Jiu? Taisik pun sangat terkejut setelah ia melihati nama pelapor yang melaporkan gate tersebut adalah Kim Jiu. Taisik pun langsung menuju lokasi beserta dengan temannya. Sesampai di sana, salah satu bawahan dari Taisik pun menjelaskan kepada Jiu apabila Jiu tidak masuk ke dalam gate tersebut selama 5 hari, maka Jiu akan kehilangan kepemilikan gate tersebut dan gate tersebut akan dilelang. Setelah menyelesaikan penjelasannya, Taisik pun menghampiri mereka dan mengatakan kalau ia ingin berbicara dua mata dengan Jiu. Pada akhirnya mereka berdua pun pergi ke sebuah kafe. Di sana Taisik bertanya kepada Jiu apakah Jiu benar-benar serius ingin melakukan solo raid terhadap gate tersebut. Walaupun gate tersebut ranking F, tetap saja Taisik merasa kalau rencana tersebut sangatlah berbahaya. Jiu pun menjelaskan kalau ia sangatlah serius untuk melakukan solo raid. Jiu berusaha meyakinkan Taisik bahwa dirinya yang sekarang telah menjadi cukup kuat untuk melakukan solo raid. Mendengar perkataan Jiu, Taisik masih sedikit ragu, lalu Taisik pun bertanya, "Memangnya kau telah naik ke tower lantai berapa?" Jiu menjawab kalau ia telah sampai lantai 11. Lalu tiba-tiba Taisik pun mengatakan 4 hari. Taisik meminta kepada Jiu untuk melakukan persiapan dan temui dirinya setelah 4 hari. Taisik hanya ingin memastikan apakah Jiu benar-benar siap untuk melakukan solo raid terhadap gate tersebut. Setelah mendapatkan tantangan dari Taisik, pada keesokan paginya Jiu pun langsung memulai persiapannya dengan mencari item pertahanan untuk dirinya. Jiu sangat sadar kalau dirinya masih belum memiliki item pertahanan yang bagus. Jiu pun memutuskan untuk mengecek beberapa toko armor yang ada di kota. Namun dikarenakan harganya sangat mahal, Jiu pun tidak sanggup membelinya. Jiu merasa sangat putus asa apabila ia ingin membeli armor yang murah namun kualitasnya sangat jelek. Sedangkan kalau ia ingin membeli armor yang bagus, harganya sangatlah mahal. Jiu merasa sangat dilema akan hal itu. Lalu tiba-tiba Lo dan Ellie memanggil Jiu. Mereka mengatakan kalau mereka merasakan adanya aura ego di sekitar anak yang di seberang jalan tersebut. Terlihat anak tersebut sedang mempromosikan toko equipment milik kakeknya. Namun anak tersebut tidak mendapatkan sambutan hangat dari warga sekitar. Warga sekitar menghina equipment milik toko kakeknya yang tidak memiliki status window. Mereka menganggap semua equipment tersebut sebagai sampah. Lalu tiba-tiba Jiu pun datang menghampiri anak tersebut. Jiu pun meminta kepada anak tersebut untuk menuntun dirinya menuju ke toko kakeknya. Mendengar permintaan dari Jiu, anak tersebut pun langsung bahagia dan ia pun langsung menuntun Jiu. Jiu pun bertanya kepada Lo dan Ellie apakah mereka yakin kalau anak ini memiliki aura ego. Mereka menjawab kalau mereka sangat yakin. Menurut mereka, seluruh pakaian yang dipakai oleh anak ini terdapat ego di dalamnya. Namun menurut Ellie, ego tersebut bukanlah yang asli melainkan sebuah tiruan. Namun tetap saja pakaiannya masih terdapat kekuatan ego di dalamnya. Pada akhirnya mereka pun sampai ke toko kakeknya. Anak tersebut pun langsung memanggil kakeknya. Lalu ketika Jiu masuk ke dalam toko kakeknya, Jiu merasa sangat shock karena semua equipment yang ada di dalam toko tersebut memiliki kekuatan ego. Ellie tidak menyangka bahwa terdapat manusia yang bisa membuat equipment dengan kekuatan ego sebanyak ini. Namun menurut Lo, item-item ini kurang sempurna, di mana ego di dalam item-item tersebut tidak memiliki kesadaran. Lalu tak lama kemudian, sang pemilik toko pun datang. Pemilik toko mengatakan kalau ia tidak memiliki niatan untuk menjual itemnya kepada seseorang yang bahkan tidak menyadari nilai dari item buatannya. Sang pemilik toko merasa capek karena selama ini ia terus berurusan dengan player yang bodoh dan tidak menyadari kehebatan dari itemnya. Sang pemilik toko bernama Huang Ji
muncul. Ia merupakan seorang pandai besi. Lalu dengan kesungguhannya, Jiu mengatakan kalau ia ingin membeli item-item di dalam toko tersebut. Namun Huang Jichul pun menanggapi dengan santai. Huang Jichul mengatakan untuk kedua kalinya kalau ia tidak ingin menjual itemnya kepada Jiu. Menurutnya, Jiu tidak akan mungkin bisa menggunakan item-itemnya. Bagaimana kalau aku bisa menggunakan item ini? Apakah kau akan menjualnya kepadaku? Tanya Jiu yang menantang Huang Jichul. Mendengar tantangan tersebut, Huang pun menerima tantangan tersebut. Namun apabila Jiu tidak berhasil, maka Jiu harus pergi dari tokonya. Jiu pun memulai aksinya. Nama pedang ini adalah Nameless Sword, levelnya 79 dan statusnya belum selesai menyebutkan semua informasi dari item tersebut. Huang pun tiba-tiba terkejut. Huang bertanya-tanya bagaimana mungkin Jiu bisa mengetahui dan melihat status dari pedang tersebut, padahal tidak ada informasi yang tertulis di informasi dari pedang tersebut. Jiu menjawab, tentu saja aku bisa melihatnya, Tuan. Huang pun masih tidak percaya kalau terdapat seorang player yang bisa menggunakan itemnya. Huang pun pada akhirnya memberikan Jiu kesempatan untuk mencoba item tersebut. Huang mengatakan bahwa harapan terbesar dari seorang pandai besi adalah seseorang yang bisa menyadari nilai dan menggunakan item buatannya. Jiu pun mulai melakukan link dengan item tersebut. Jiu menamai pedang tersebut dengan nama Sharpness. Huang pun sempat terkejut, namun sayangnya tidak terjadi apa-apa. Ellie mengatakan sepertinya item tersebut tidak menyukai nama yang diberikan oleh Jiu. Lalu Jiu pun berpindah ke item lainnya. Setelah mencoba untuk melakukan link dan menamai banyak item, namun tetap saja Jiu tidak bisa melakukan link dengan mereka. Lo pun meminta kepada Jiu untuk menyerah saja. Hingga pada akhirnya Jiu pun mencoba item terakhir yang ada di toko tersebut. Item tersebut berupa sebuah armor. Jiu mencoba untuk melakukan link dengan armor tersebut dan menamainya dengan nama Brunhard. Pada akhirnya Jiu pun berhasil melakukan link dengan armor tersebut. Dan dikarenakan level status Jiu yang tidak memadai, maka Jiu tidak bisa memakai semua kemampuan dari Brunhard. Setelah berhasil menemukan armor yang dibutuhkannya dan melakukan semua persiapan, Jiu pun pada akhirnya siap untuk menemui Taisik. Scene pun berganti ke 4 hari ke depan, yaitu di mana Jiu memenuhi tantangan dari Taisik. Taisik mengajak Jiu ke tempat sebuah fasilitas pelatihan yang ada di bawah tanah asosiasi. Hal itu mengartikan kalau Taisik ingin mencoba untuk mengetes kemampuan Jiu dengan melakukan latihan tempur bersamanya. Jiu pun cukup terkagum-kagum dengan fasilitas latihan di sana. Menurut Jiu, fasilitas ini dilapisi oleh tembok barier. Melihat Jiu yang terkagum-kagum dengan fasilitas pelatihan yang ada di asosiasi, Taisik pun mencoba untuk merekrut Jiu untuk bergabung dengan asosiasi. Taisik berjanji kalau ia akan memberikan posisi agen atau semacamnya. Jiu pun langsung menolak tawaran tersebut. Jiu mengatakan kalau ia tidak ingin terikat dengan sebuah organisasi. Lalu Jiu pun bertanya kepada Taisik mengenai kabar Tao yang sekarang, di mana setelah Taisik dipromosikan menjadi ketua yang mengurus Sigit, maka departemen pelatihan dibubarkan. Taisik menjawab menurut kabar yang didengarnya, Tao pada saat ini bergabung dengan guild yang bernama Karvan, dan ia juga lebih senang berada di dalam guild tersebut. Mendengar hal tersebut, Jiu pun merasa lega. Lalu Taisik pun mengatakan kalau ia telah siap bertarung. Namun Jiu pun bertanya-tanya di mana senjata Taisik. Bukankah Taisik berencana untuk berduel dengan dirinya? Mendengar pertanyaan Jiu, Taisik pun merasa kalau dirinya telah diremehkan oleh Jiu. Taisik pun mencoba untuk membuktikan kekuatannya dengan tinju yang sangat cepat. Dengan satu kali tinju saja, Taisik berhasil membuat hembusan angin yang sangat dahsyat. Lalu dengan wajah yang sangat serius, Taisik berkata, walaupun aku yang sekarang merupakan seorang birokrat, sebuah berlian akan tetap berlian dimanapun orang itu berada. Tolong jangan remehkan mantan ranker kelas atas. Sekarang berhenti bertingkah dan maju ke sini, kata Taisik yang menantang Jiu dengan penuh tekanan. Dari dalam hatinya, Jiu sangat sadar bahwa dirinya tidak mungkin bisa mengalahkan Taisik, namun ia tetap akan berusaha. Di saat Taisik mulai bergerak, dalam kedipan mata saja sebuah tendangan dari Taisik melayang ke arah Jiu. Jiu pun berusaha untuk menahan tendangan tersebut dengan menggunakan kedua pedang egonya. Namun dikarenakan tendangan Taisik yang sangat kuat, Jiu pun berhasil dipukul mundur. Taisik merasa kalau Jiu masih belum siap. Taisik memarahi Jiu karena tidak bertarung dengan serius. Menurut Taisik, hanya kematian saja yang menunggunya apabila Jiu lengah di dalam gate tersebut nantinya. Setelah dimarahi oleh Taisik, Jiu pun tersadarkan kembali. Jiu merasa kalau dirinya terlalu angkuh pada saat ini. Namun Jiu tidak ingin menyia-nyiakan semua persiapan yang dilakukannya selama 4 hari ini. Jiu pun memulai pergerakannya dengan melesat ke arah Taisik dan mencoba untuk menyerang Taisik dengan menggunakan pedang egonya. Namun tebasan tersebut langsung dipatahkan oleh Taisik hanya dengan kepalan tangannya saja. Taisik masih merasakan keraguan dari tebasan Jiu yang barusan. Menurut Taisik, Jiu tidak benar-benar mengincar bagian vital dari dirinya. Taisik tidak yakin kalau Jiu bisa menggores dirinya. Setelah mendapatkan ceramah dari Taisik, Jiu pun berusaha untuk fokus. Jiu pun kembali melemparkan tebasan demi tebasannya kepada Taisik. Namun Taisik berhasil dengan mudahnya menghindari semua serangan dari Jiu. Hingga pada akhirnya, Taisik pun mulai serius juga. Dengan wajah yang sangat serius, Taisik pun meluncurkan pukulan yang sangat keras kepada Jiu. Dalam menghadapi pukulan yang sangat keras dari Taisik, Jiu pun langsung mengaktifkan kemampuan dari armor Brunhard-nya. Kemampuan Brunhard adalah memantulkan damage yang diterima.
Pada akhirnya pukulan tersebut pun berujung ledakan yang sangat besar dan membuat Jiu terpental dengan sangat keras. Saking kuatnya tabrakan tersebut sampai-sampai dinding yang ada di fasilitas hancur. Lalu tiba-tiba Taisik melemparkan sebuah botol kepada Jiu. Taisik meminta Jiu untuk meminum botol tersebut yang berisikan internal injury potion. Dengan tangan yang gemetaran, Jiu pun mencoba untuk membuka botol tersebut. Jiu tidak menyangka bahwa potion semahal ini malah dimasukkan ke dalam botol begitu saja. Lalu tiba-tiba Taisik pun mengatakan kepada Jiu bahwa ia telah lulus ujian yang diberikan kepadanya. Taisik tidak menyangka kalau Jiu benar-benar bisa melukainya. Selain itu, pada saat Taisik memukul Jiu, Taisik merasa kalau Jiu telah menunggu momen tersebut. Taisik merasa penasaran sebenarnya tadi itu apa. Sambil tersenyum, Jiu menjawab, tadi itu cuma kemampuan dari itemku saja. Setelah berhasil melewati ujian dari Taisik, pada keesokan paginya terlihat Jiu yang telah siap untuk memasuki gate. Taisik menjelaskan apabila gate tidak terselesaikan dalam 5 hari, maka dirinya sendirilah yang akan masuk ke dalam gate untuk menyeret Jiu keluar. Selain itu juga, Taisik bertanya apakah Jiu telah mempersiapkan persediaan potion dan bom asapnya. Taisik tidak ingin Jiu lengah, hanya karena gate ini memiliki ranking F. Jiu menjawab dengan santainya, tenang saja Taisik, aku telah mempersiapkan semuanya. Lalu sedikit kesal kepada Taisik yang terlalu mengkhawatirkan Jiu. Bukankah ini hanyalah ranking gate F saja, kata Low. Jiu menjawab kalau Taisik itu sudah seperti sosok ayah baginya, makanya Taisik mencemaskannya. Pada akhirnya Jiu pun berpamitan kepada Taisik dan ia pun masuk ke dalam gate. Jiu pun tiba di dalam sebuah gua. Jiu hanya bisa berharap kalau gate ini merupakan gate bertahan. Lo bertanya mengapa begitu. Jiu menjawab kalau gate ini bertahan maka ia bisa mendapatkan uang yang banyak dari gate ini. Lalu Lo pun kembali bertanya bagaimana cara mengetahui bahwa gate ini merupakan gate bertahan atau bukan. Jiu menjawab mereka harus menyelesaikan gate ini terlebih dahulu baru bisa mengetahuinya. Setelah berbicara cukup panjang, tak lama kemudian sebuah gerombolan monster serigala mendatangi Jiu. Dengan wajah yang senang, Jiu mengatakan kalau ini merupakan waktunya untuk berburu. Dengan mudahnya Jiu menebas satu persatu monster serigala tersebut. Apabila Jiu diserang, Jiu tinggal mengaktifkan kemampuan armor Brunhat untuk membalikan serangan. Pada akhirnya Jiu pun menghabiskan seluruh pasukan monster serigala tersebut. Setelah mengalahkan seluruh monster tersebut, Jiu memutuskan untuk beristirahat sejenak. Jiu merasa kalau monster serigala tersebut tidak beda jauh dengan orc yang ada di tower. Malahan mungkin serigala ini jauh lebih lemah. Jiu mengatakan kalau ia merasa sangat beruntung bisa menemukan gate ini di posisi yang sekarang. Semua itu dikarenakan apabila Jiu ingin melakukan solo raid terhadap gate lain, Jiu tidak mungkin mendapatkan izin dikarenakan statusnya yang masih seorang ranking F. Jiu sempat berpikir untuk melakukan penilaian player untuk meningkatkan rankingnya, namun dikarenakan penilaian player tersebut mengharuskan pengecekan tanpa equipment sama sekali, dengan tanpa adanya link dengan ego di sisinya, maka status Jiu hanya setingkat dengan level 1 saja. Jadi tidak mungkin Jiu bisa lolos dari tes tersebut. Ellie pun berusaha menghibur Jiu. Menurut Ellie, apabila level ego semakin tinggi, maka Jiu bisa mempertahankan link dari jarak sejauh apapun. Mendengar hal tersebut, Jiu pun mulai senang karena dengan begitu ia hanya perlu menaikkan level egonya dengan sabar. Namun Jiu juga masih memiliki pertanyaan lainnya, di mana ia tidak mengerti bagaimana cara menggunakan kemampuan kanibalism. Apakah itu mengartikan ego akan memakan ras ego lainnya? Dengan nada yang kasar, Lo pun mengatai Jiu, apakah kau gila? Tidak mungkin kami memangsa ego satu sama lain, dasar manusia bodoh. Mendengar kata-kata kasar dari Lo, Jiu pun langsung menyentil Lo dengan sangat keras. Jiu pun pada akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Namun di sisi lainnya tasnya telah terisi penuh dengan drop kristal. Jiu sempat berpikir untuk mengupgrade tasnya agar bisa menampung item lebih banyak lagi. Lalu ketika Jiu memperhatikan tasnya, Jiu tiba-tiba teringat bahwa ia memiliki buff potion, dan dikarenakan Jiu akan berhadapan dengan boss gate, maka Jiu pun memutuskan untuk meminum buff potion tersebut. Setelah meminum buff potion, Jiu pun langsung berjalan keluar dari dalam gua. Di luar sana terlihat bos monster serigala yang sedang tertidur. Jiu pun berusaha untuk mendekati bos monster tersebut, namun bos monster tersebut langsung menyadari kedatangan dari Jiu. Bos serigala tersebut langsung mengambil ancang-ancang dan mengeluarkan aura pembunuhnya. Melihat aura yang dipancarkan oleh bos serigala, Jiu merasa kalau bos monster ini lebih kuat daripada bos monster yang sebelumnya pernah ia lawan. Lau dan Ellie meminta kepada Jiu untuk berhati-hati terhadap bos monster ini. Mereka juga merasakan kalau bos monster ini sangat kuat. Tak lama kemudian bos serigala memulai pergerakannya dengan menerjang ke arah Jiu. Jiu pun berusaha menahan gigitan dari bos serigala dengan menggunakan pedangnya. Lalu Jiu pun melemparkan counter attack-nya dengan menusukkan pedang Ellie kepada serigala tersebut. Namun sayangnya tusukan tersebut tidak terlalu dalam dan mengakibatkan bos monster serigala berhasil lepas dari tusukan tersebut. Dengan serudukannya, bos monster serigala berhasil menyerang Jiu hingga ia terpental cukup jauh. Jiu berpendapat bahwa defense dari serigala tersebut sangatlah kuat. Mau tidak mau Jiu harus menyicil serangannya sedikit demi sedikit. Mengetahui bahwa mungkin pertarungan ini akan sangat lama, Jiu pun tiba-tiba tersenyum. Jiu teringat akan pertarungannya melawan Goblin dalam 5 tahun sebelumnya, di mana Jiu selalu melakukan pertarungan yang sangat lama pada saat melawan Goblin. Jiu sangat percaya
percaya diri kalau pertarungan dalam jangka waktu yang lama merupakan keahliannya. Lalu dengan gagah beraninya, Jiu menerjang ke arah bos serigala tersebut. Jual beli serangan demi serangan terus dilakukan oleh Jiu dan bos serigala tersebut. Hingga pada akhirnya, setelah waktu yang cukup lama ia bertaruh, Jiu pada akhirnya berhasil melumpuhkan bos serigala tersebut. Jiu merasa sangat beruntung bisa melumpuhkan bos serigala tersebut sebelum babnya habis. Selain itu juga apabila ia tidak memiliki armor Brunhard, kemungkinan ia akan kalah. Dengan rasa kasihannya, Jiu mengucapkan terima kasih kepada bos serigala karena telah mati untuknya. Dengan pedang Lo, Jiu pun langsung membunuh bos serigala tersebut. Selain itu, Lo juga menghisap darah dari bos serigala tersebut. Lo mendapatkan status Dexterity dan skill baru yang bernama Unyielding Will. Skill tersebut memiliki efek untuk meningkatkan regenerasi darah dengan sangat cepat pada saat player menerima damage yang besar. Lalu tiba-tiba terjadi fenomena aneh yang membuat Jiu sangat terkejut, yaitu skill Cannibalism tiba-tiba aktif begitu saja. Tak lama kemudian tiba-tiba sebuah monster dari dimensi lain muncul dan memakan mayat dari bos serigala. Lalu operator mengatakan kalau Lo telah menyerap Radiant Wolf dan berhasil mengubah Radiant Wolf menjadi ego. Melihat kejadian barusan, Jiu pun langsung merasa bingung. Bagaimana mungkin seekor monster bisa diubah menjadi ego? Lo menambahkan kalau ia juga tidak pernah melihat fenomena aneh tersebut, termasuk dengan Ellie juga yang tidak mengetahui akan hal itu. Ellie meminta maaf karena tidak bisa membantu Jiu. Jiu yang masih ingin mencari tahu, Jiu pun membuka status window-nya. Di dalam status window tersebut terdapat sebuah indikator baru yang bertuliskan kepemilikan ego yang bernama Radiant Wolf. Jiu bertanya-tanya bagaimana cara menggunakan kemampuan tersebut. Apakah ia hanya perlu meneriakkan nama skillnya seperti yang dilakukannya waktu dulu? Dikarenakan Jiu tidak ingin terlihat memalukan seperti waktu itu, Jiu pun memutuskan untuk mencobanya lain kali. Walaupun belum mengetahui cara kerja dari skill Cannibalism, Jiu juga merasa bahagia karena bisa mendapatkan kristal indigo, di mana kristal indigo satu tingkat lebih mahal dari kristal ungu yang biasa Jiu dapatkan. Setelah berkemas-kemas barangnya, Jiu pun berencana untuk pergi ke ruang hadiah. Lalu tiba-tiba Jiu pun baru sadar bahwa untuk memasuki ruang hadiah dibutuhkan mayat dari boss gate, sedangkan mayat dari boss gate tersebut telah dimakan oleh Lo. Hal itu mengartikan Jiu tidak bisa menyelesaikan gate ini. Setelah dipikir-pikir, Jiu pun memutuskan untuk memulai pencarinya pada hari kedua. Jiu mencari setiap sudut dari gate namun tidak ketemu juga. Lo bertanya apakah memang benar harus benar-benar menemukan ruang hadiah. Bukankah itu hanya buang-buang waktu saja, kata Lo. Ellie juga menyarankan kepada Jiu bagaimana kalau mereka keluar dari gate dan meminta bantuan kepada asosiasi untuk mencarinya. Jiu pun menjawab kalau hal itu tidak bisa dilakukan. Menurut Jiu, apabila ia meminta bantuan kepada asosiasi, ada kemungkinan kalau ia akan menjadi tersangka dari gate yang menghilang di stasiun Guri sebelumnya. Selain itu juga, apabila ia tidak menemukan cara untuk menyelesaikan gate ini, maka akan terjadi sebuah bencana yang bernama gate break yang dapat menyebabkan banyak korban jiwa. Jiu merasa kalau ini merupakan tanggung jawab yang harus ia selesaikan sendiri. Mendengar hal tersebut, Ellie memuji Jiu yang memiliki hati yang baik. Namun berbeda dengan Lo yang malah mengejek Jiu dengan mengatakan kalau itu merupakan salah dari Jiu sendiri. Mendengar ejekan tersebut, Jiu pun kembali menyentil cincin Lo. Jiu juga mengatakan kalau ia juga memiliki masalah lainnya, di mana apabila ia tidak menyelesaikan gate dalam 4 hari ke depan, maka Taisik pasti akan masuk ke dalam gate untuk menemui dirinya. Untuk menghindari hal tersebut, Jiu pun memutuskan untuk terus mencari cara untuk menyelesaikan gate ini. Pada hari ketiga, Jiu sudah mencari ke seluruh gate, namun Jiu masih tetap saja tidak menemukan satupun petunjuk. Jiu bertanya-tanya apakah ia harus membunuh seluruh monster yang ada di dalam gate. Lo dan Ellie setuju dengan ide tersebut. Pada akhirnya Jiu pun langsung menjalankan rencananya, di mana Jiu memburu seluruh serigala yang ada di dalam gate. Hingga hari kelima, Jiu telah berhasil membunuh serigala terakhir yang ada di dalam gate. Namun tetap saja tidak terjadi apa-apa. Jiu merasa bingung cara apa lagi yang harus dilakukannya, sedangkan Taisik akan segera datang untuk menjemputnya. Jiu bertanya-tanya apakah ia juga harus menghancurkan goa tersebut. Lalu tiba-tiba Lo dan Ellie memanggil Jiu. Mereka mengatakan bahwa mereka merasakan kalau seluruh energi di dalam gate berpusat di suatu tempat. Jiu bertanya di mana tempat itu berada. Mereka menjawab bahwa energi tersebut berkumpul di tempat boss gate berada, yaitu sebuah dataran terbuka tempat Jiu melawan bos serigala tadi. Mendengar hal tersebut, Jiu pun langsung kembali ke tempat tersebut dan pada akhirnya Jiu berhasil keluar dari gate tersebut. Setelah keluar dari gate, pada sore harinya Jiu langsung menemui Taisik. Mereka mandi berdua di permandian terbuka yang ada di Korea. Sambil mandi, Taisik bertanya kepada Jiu mengapa ia sangat lama sekali untuk menyelesaikan gate tersebut, padahal gate tersebut hanyalah ranking F. Jiu menjelaskan sebenarnya ia telah mengalahkan boss gate di hari pertama, namun terdapat sebuah masalah kecil. Mendengar hal tersebut, Taisik pun kembali bertanya, masalah? Memangnya ada masalah apa setelah mengalahkan boss monster? Jiu menjawab bahwa mayat dari boss monster tiba-tiba menghilang, jadi Jiu tidak bisa masuk ke dalam ruang hadiah. Apa? Menghilang? Lalu bagaimana caramu menyelesaikannya? Tanya Taisik. Dengan wajah yang santai, Jiu mengatakan kalau ia membunuh semua monster yang ada di gate tersebut hingga tak tersisa. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Taisik baru mengerti itulah mengapa Jiu bisa membawa kristal sebanyak itu. Jiu pun kembali menceritakan kepada
kepada Taisik pada saat ia berusaha untuk keluar dari gate. Di saat itu Jiu berlari dengan sangat cepat menuju ke tempat lokasi bos gate berada. Hal itu dikarenakan pintu untuk memasuki ruang hadiah akan segera tertutup. Setelah berlari cukup jauh, pada akhirnya Jiu berhasil keluar dari gua. Di sana Jiu melihati sebuah fenomena yang sangat aneh, di mana langit dan seluruh dataran yang ada di gate tiba-tiba hancur dan tersedot masuk ke dalam satu titik. Satu titik tersebut membentuk sebuah bola cahaya. Ketika Jiu meraih bola cahaya tersebut, tiba-tiba operator mengatakan bahwa Jiu mendapatkan pecahan ego dan operator juga menanyakan apakah Jiu mau masuk ke dalam ruangan hadiah. Itulah cerita bagaimana Jiu bisa menyelesaikan gate. Taisik yang masih tidak mengerti dengan cerita dari Jiu, Taisik bertanya sebenarnya apa yang dimaksudkannya. Lalu dengan wajah yang masih bingung, Jiu menjawab sepertinya gate itu merupakan sebuah ego. Setelah mereka berdua selesai mandi, Taisik memberitahukan kepada Jiu bahwa ia akan segera mengirim uang ke rekening Jiu atas penjualan hadiah dan kristal yang didapatkan oleh Jiu di gate sebelumnya. Setelah dihitung-hitung, Jiu mendapatkan uang sekitar 50 juta won. Lalu Taisik yang mengetahui bahwa Jiu ingin pergi ke rumah sakit untuk menjenguk ibunya, Taisik menawarkan tumpangan kepada Jiu dengan menggunakan mobilnya. Namun Jiu menolak tawaran tersebut. Jiu mengatakan kalau ia bisa pergi sendiri, tapi tetap saja Taisik memaksa untuk mengantarkan Jiu. Jiu tidak mau diantar oleh Taisik dikarenakan mobil Taisik yang berwarna pink. Jiu merasa sangat malu. Scene pun berganti ke rumah sakit di mana ibu Jiu dirawat. Sesampai di rumah sakit, Jiu menemukan adiknya sedang ketiduran di dalam kamar ibunya. Taisik meminta kepada Jiu untuk mengantarkan Nayun untuk makan dan minum agar Nayun kembali semangat lagi. Setelah Jiu dan Nayun telah pergi, Taisik mengobrol bersama dengan ibu Jiu. Ibu Jiu mengucapkan terima kasih kepada Taisik karena telah menjaga Jiu selama ini. Sedangkan di sisi lainnya, Jiu yang sedang menemani adiknya, Jiu menasehati Nayun yang bisa-bisanya Nayun tertidur padahal Nayun sebentar lagi akan ujian di sekolahnya. Nayun beralasan kalau ia tidur hanya untuk beristirahat saja. Setelah terbangun, ia berencana untuk belajar lagi. Jiu meminta kepada Nayun untuk tidak memaksakan dirinya dan lebih memperhatikan kesehatannya. Nayun menjawab, "Ya, kalau aku sakit, kakak tinggal berikan aku talisman of protection saja." Lalu di sela-sela perbincangan mereka berdua, tiba-tiba seorang nenek lewat di depan mereka. Nenek tersebut bertanya, "Apakah kamu adalah anak yang bernama Nayun?" Nayun yang mengenali nenek tersebut, Nayun pun bertanya mengapa nenek masih belum tidur. Nenek tersebut menjawab kalau ia hanya ingin berjalan-jalan saja. Nenek tersebut yang melihati Jiu, nenek tersebut pun memuji Jiu karena telah berhasil mendidik adiknya menjadi anak yang sangat sopan dan baik. Selain itu, nenek tersebut mengatakan kalau ia merasakan pancaran aura yang sangat baik dari Jiu. Mendengar hal tersebut, Jiu hanya bisa mengucapkan rasa terima kasihnya. Setelah berbincang-bincang, mereka pun berpisah. Di saat Jiu dan Nayun telah hampir pergi, tiba-tiba nenek tersebut memanggil Jiu lagi. Nenek tersebut menasehati Jiu bahwa ia melihati banyak aura yang bertumburan di dalam diri Jiu. Nenek tersebut meminta Jiu untuk tidak kehilangan dirinya sendiri. Selain itu juga nenek tersebut mendoakan Jiu agar bisa melewati ujian yang menunggu di depannya. Mendengar kata-kata nenek tersebut, Jiu merasa bingung apa maksud dari nenek tersebut. Apakah ia mengetahui sesuatu? Tanya Jiu. Lalu pada keesokan harinya, Jiu yang baru saja sampai di rumah sakit, tiba-tiba Jiu dihampiri oleh dokter dan suster. Dokter tersebut bertanya kepada Jiu apakah ia merupakan penanggung jawab dari Lee Sujin atau yang dimaksudkan adalah ibunya sendiri. Jiu bertanya, "Memangnya ada apa, dokter?" Dokter tersebut mengatakan kalau ia ingin berbicara sebentar kepada Jiu mengenai ibunya. Dokter tersebut mengatakan kalau ibu Jiu pada saat ini dalam kondisi kritis. Selama ini ibu Jiu telah berusaha untuk menyembuhkan dirinya. Dokter juga sangat yakin kalau Jiu selama ini telah berusaha untuk merawat ibunya. Namun dikarenakan penyakit ibunya sudah parah dan sudah terlambat melakukan perawatan di rumah sakit. Selain itu terdapat masalah lainnya di mana dokter tidak bisa mendiagnosa mengenai penyakit ibunya seperti apa. Dokter tersebut hanya bisa meminta maaf kepada Jiu. Menurut perkiraan dari dokter tersebut, kemungkinan ibu Jiu hanya bisa bertahan paling lama 1 tahun lagi. Dan apabila kondisinya semakin memburuk, kemungkinan nyawa ibunya akan bertahan tinggal 3 bulan lagi. Mendengar hal tersebut, Jiu merasa sangat syok dan sedih. Saking sedihnya, Jiu pun melampiaskan kesedihannya dengan masuk ke dalam tower untuk membantai semua monster yang ada di dalam tower tersebut. Jiu menyalahkan dirinya apabila 5 tahun lalu ia tidak menjadikan keluarganya sebagai alasan untuk tidak masuk ke dalam pintu ujian lantai 5 dan menjadi lebih kuat lebih awal. Kemungkinan kondisi ibunya tidak akan mungkin menjadi seperti ini dan bisa mencari uang lebih banyak dan membawa ibunya ke rumah sakit. Setelah pembantaian monster yang cukup lama, Jiu masih tetap saja merasakan kesedihan yang mendalam di hatinya. Lo berusaha untuk membujuk Jiu dengan kata-kata kasarnya. "Apakah kau sudah gila? Apakah kau berusaha bunuh diri? Tidakkah kau tahu dalam kondisi seperti ini seharusnya kau bersikap setenang mungkin?" Eli pun membela Jiu dengan memarahi Lo yang berkata kasar kepada Jiu. Menurut Eli, wajar saja jika Jiu menjadi seperti ini dikarenakan ibunya sedang dalam kondisi kritis. Sedangkan Jiu tidak mendengarkan perkataan dari mereka berdua. Jiu pun melanjutkan perburuannya di dalam tower dan terus menantang setiap lantai yang ada di dalam
tower. Hingga pada akhirnya waktu pun telah berlalu di mana lantai 19 terlihat Jiu yang sedang membawa barang bawaan yang sangat banyak di punggungnya. Selain itu juga Jiu terlihat sangat lusuh. Jiu pun menjadi tontonan para player yang melewatinya. Para player tersebut memperhatikan barang yang sedang dibawa Jiu sangatlah banyak. Mereka bertanya-tanya apakah isi dari semua tas tersebut penuh dengan kristal. Apabila itu benar, berapa tahun sampai ia dapat mendapatkan kristal sebanyak itu. Namun menurut rumor, Jiu merupakan player yang melakukan perburuan secara gila-gilaan dalam beberapa minggu ini tanpa meninggalkan tower sama sekali. Selain itu juga ada juga rumor yang mengatakan kalau Jiu berhasil naik dari lantai 11 ke lantai 19 dalam waktu 2 minggu saja. Lalu di saat Jiu sedang melanjutkan perjalanannya, tiba-tiba beberapa kelompok player datang menghampiri Jiu. Mereka merupakan kelompok player merah yang merampas barang bawaan dari player sekitar. Mereka tergabung dalam guild yang bernama Smurf. Salah satu dari ketua party tersebut pun mencoba untuk menggoda Jiu. Player tersebut bertanya apakah mereka bisa membantu Jiu untuk membawakan barang bawaannya. Jiu yang mengetahui niat mereka yang sebenarnya, Jiu pun langsung menodongkan pedang low kepada player tersebut. Player tersebut pun mulai ketakutan, namun ia masih bisa mengancam Jiu. "Dasar bajingan, apakah kau tidak kenal siapa aku?" kata player tersebut. Jiu pun tidak peduli dengan kata-kata player tersebut. Sambil mengancam player tersebut, Jiu berkata, "Tutup mulutmu dan enyahlah dari tempat ini. Jangan terlalu tamak hanya karena melihati barang orang lain," kata Jiu dengan wajah yang sangat menyeramkan. Lalu tiba-tiba panitia yang mengurusi tower datang untuk melerai pertengkaran mereka. Semua anggota Guild Smurf pun langsung kabur setelah melihati panitia tersebut. Panitia tersebut memperkenalkan dirinya kepada Jiu dengan nama Heo Sung Hon. Ia merupakan petugas keamanan lantai 19 Asosiasi Player Korea. Heo Sung Hon bertanya kepada Jiu tadi itu ada masalah apa. Jiu menjelaskan kalau para player tadi mencoba untuk mengincar barang bawaannya. Mendengar penjelasan Jiu, Sung Hon pun tertawa. "Tentu saja kau pasti diincar oleh mereka melihati barang bawaanmu yang sebanyak ini," kata Sung Hon. Sung Hon pun tampaknya mengenali Jiu. Menurut Sung Hon, Jiu pada saat ini masuk ke dalam daftar buronan asosiasi player dan Sung Hon meminta kepada Jiu untuk ikut bersamanya. Setelah ikut bersama Sung Hon, Jiu pun dibawa ke kantor Taisik. Dengan wajah yang bingung, Jiu bertanya kepada Taisik, "Mengapa kau menjadikan aku sebagai buronan?" Dan Jiu juga memberitahukan bahwa bawahan dari Taisik yang bernama Sung Hon lah yang membawanya ke sini. Mengetahui bahwa Sung Hon yang membawa Jiu, Taisik pun berterima kasih kepada Sung Hon dan Taisik nantinya akan menggandakan bonusnya. Jiu pun bertanya memangnya apa yang telah terjadi sampai-sampai ia mencarinya. "Apa yang terjadi? Bukankah sudah semestinya aku mencari seseorang yang menghilang selama 2 pekan setelah masuk ke dalam tower?" kata Taisik sambil marah-marah. Selain itu juga Taisik menjelaskan mengapa ia memanggil Jiu datang ke sini dikarenakan Taisik telah menemukan cara untuk mengobati ibu Jiu. Menurut Taisik cuma ada satu cara untuk mengobati penyakit yang tak tersembuhkan, yaitu dengan sebuah potion yang bernama elixir. Elixir merupakan obat ajaib yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Namun sayangnya sampai saat ini cuma ada 3 elixir yang ditemukan, di mana elixir pertama diberikan sebagai hadiah atas penyelesaian tower lantai 50 pertama kali dalam sejarah dilakukan oleh player yang bernama Marco Alfonso, sedangkan 2 sisanya sebagai hadiah penyelesaian dari gate. Menurut Taisik, kedua gate ini bukanlah gate biasa saja, melainkan gate berjenis labirin. Gate jenis labirin merupakan gate yang memiliki monster dengan berbagai tingkat kekuatan. Gate ini dinilai sangatlah sulit karena ada banyak macam jebakan dan boss monster yang sangat kuat. Dikarenakan gate ini memperbolehkan semua macam rank, itu mengartikan Jiu juga bisa memasuki gate tersebut. Dan dengan wajah yang sangat serius, Taisik mendapatkan kabar bahwa 3 hari yang lalu gate berjenis labirin ketiga muncul di negara Amerika. Taisik bermaksud untuk mengirimkan Jiu ke dalam gate tersebut. Namun sebelum berbicara secara detail, Taisik meminta kepada Jiu mandi terlebih dahulu dikarenakan Jiu tidak mandi selama 2 minggu ini. Taisik meminta Jiu untuk tidak mengkhawatirkan barang bawaannya. Taisik berjanji akan membantu Jiu menjual semua barang bawaannya dan akan mentransfer ke rekening Jiu. Jiu hanya bisa berterima kasih kepada Taisik dan Jiu pun langsung pergi mandi. Taisik merasa sangat bersyukur karena bisa menemukan Jiu dengan selamat. Lalu setelah Jiu mandi, Jiu diminta untuk menemui Sung Hon. Sung Hon berkata kalau ia mendapatkan perintah dari ketua Taisik untuk mengantarkan dan menjaga Jiu selama di dalam gate. Selain itu juga, Sung Hon berkata kalau ketua Taisik telah menyelesaikan semua dokumen dan persediaan yang dibutuhkan oleh Jiu pada saat di dalam gate nantinya. Mereka hanya tinggal berangkat saja ke Amerika sekarang. Namun Jiu meminta kepada Sung Hon untuk menunggunya. Jiu mengatakan kalau ia memiliki urusan yang harus diselesaikannya terlebih dahulu, yaitu Jiu berniat untuk menyelesaikan ujian tower lantai 20. Setelah berhasil menyelesaikan tower lantai 20, skill Synchronize Jiu berubah menjadi Synchronize A. Skill Synchronize A memungkinkan Jiu untuk menggunakan status egonya sebanyak 35%. Walaupun baru bisa menggunakan kekuatan egonya sebanyak 35%, Jiu merasa kalau dirinya telah menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Lalu Sung Hon pun menghampiri Jiu. Sung Hon bertanya apakah Jiu telah menyelesaikan ujiannya. Jiu menjawab, "Ya, aku sudah selesai." Mengetahui hal tersebut, Sung Hon sangat terkejut. Menurut Sung Hon, untuk menyelesaikan ujian lantai 20 biasanya dibutuhkan waktu
waktu seharian penuh, namun Jiu bisa menyelesaikannya dalam waktu 20 menit saja. Setelah menyelesaikan urusan Jiu, Sung Hon pun mengajak Jiu berangkat ke Amerika. Jiu bertanya jam berapa penerbangan mereka, apakah sudah terlambat. Jiu merasa tidak enak karena telah menghabiskan banyak waktu. Sung Hon meminta kepada Jiu untuk tidak perlu mengkhawatirkan hal tersebut, karena mereka tidak akan naik pesawat, melainkan mereka akan berangkat ke Amerika melalui tower. Sung Hon menjelaskan tower bukan hanya untuk melakukan perburuan saja, melainkan tower memiliki berbagai sektor di dalamnya. Walaupun selama ini para player Korea sangat jarang sekali bertemu dengan player dari luar, namun tower juga terhubung ke seluruh penjuru dunia. Melalui lantai 5 tower asosiasi Korea, para player dengan mudah berpergian ke seluruh dunia. Setelah sampai ke lantai 5 di pusat pengelolaan portal, Jiu sangat terkejut setelah melihat banyak sekali portal yang ada di dalam sana. Portal-portal tersebut terhubung ke seluruh dunia. Jiu masih tidak menyangka kalau ia akan benar-benar menggunakan portal teleportasi internasional ini. Namun menurut rumor yang didengar oleh Jiu bahwa tempat ini dikelola oleh asosiasi Korea secara rahasia, Sung Hon membenarkan hal tersebut. Sung Hon memberitahukan bahwa tidak semua orang yang bisa menggunakan portal internasional ini. Pada akhirnya mereka pun sampai di depan portal menuju Amerika Serikat. Mereka pun langsung masuk ke dalam portal tersebut. Setelah sampai di negara Amerika Serikat, yaitu kota Los Angeles, untuk sampai ke gate labirin mereka harus naik mobil terlebih dahulu. Selama di dalam perjalanan, Jiu membaca informasi detail mengenai gate labirin tersebut. Menurut informasi yang dibaca oleh Jiu, dikatakan bahwa terdapat 3 player ranker kelas atas yang menyatakan akan mengikuti raid ini. Di antaranya terdapat player dari Amerika yang bernama Iron Shield, dan Eropa bernama Athena, dan dari Korea bernama Demon King. Jiu bertanya-tanya apakah dirinya bisa bersaing dengan para player hebat ini. Pada akhirnya mereka pun sampai di lokasi, yaitu lokasi gate ketiga yang bernama Horjon Labirin. Ketika Jiu sedang mengurusi dokumennya, dari sisi lainnya terlihat 2 orang player yang sedang memperhatikan Jiu. Pria berkacamata mengatakan kalau ia baru pertama kali melihat Jiu, dan apabila player tersebut bersama dengan asosiasi, kemungkinan player tersebut sangat hebat. Dikarenakan merasa penasaran, player berkacamata pun menggunakan kekuatannya untuk melihat informasi player dari Jiu. Setelah melihat, menurut pria berkacamata, Jiu memiliki level 1 dan tidak memiliki status yang hebat. Jiu memiliki kemampuan unik, namun ia tidak bisa melihat secara detail kemampuan unik apa itu. Mengetahui bahwa Jiu merupakan player unik, player di sampingnya berkata kalau ia tampak tertarik dengan Jiu. Selain itu, Jiu juga memiliki wajah yang merupakan tipenya. Setelah memasuki gate, terlihat Jiu sedang melawan seekor monster laba-laba raksasa bersama dengan Sung Hon. Dengan tombaknya, Sung Hon menusuk laba-laba tersebut hingga mati. Setelah mengalahkan laba-laba tersebut, Jiu berkata, bukankah waktunya kamu pergi, Sung Hon? Sung Hon menjawab, tampaknya seperti itu. Kita telah menghabiskan waktu selama 15 jam di dalam gate ini. Tugasku hanya untuk membantumu terbiasa dengan gate ini, dan inilah saatnya aku pergi, kata Sung Hon. Jiu berterima kasih kepada Sung Hon karena berkatnya ia sudah terbiasa dengan cepat. Sung Hon juga memuji Jiu. Menurutnya Jiu memiliki perkembangan yang sangat cepat, dan apabila Jiu ingin benar-benar berterima kasih kepadanya, Jiu hanya perlu mentraktirnya makan di lain waktu. Pada akhirnya mereka pun mengucapkan salam perpisahan. Sung Hon berharap bertemu dengan Jiu lagi pada saat Korea nanti, dan pada akhirnya Sung Hon pun pergi. Scene pun berganti ke 1 minggu ke depan semenjak Sung Hon pergi. Terlihat Jiu sedang menandai setiap jalan yang ia lewati agar ia bisa mengingat tempat tersebut. Jiu pada saat ini telah berhasil mengalahkan 3 laba-laba raksasa dengan mudahnya. Namun Jiu masih belum puas akan hal itu. Menurut Jiu, apabila ia telah terbiasa membunuh monster yang sama terus-menerus, maka lama-kelamaan dirinya tidak akan berkembang. Jiu sangat menyadari bahwa musuh yang akan dilawannya akan bertambah kuat dengan dirinya semakin dekat dengan ruangan bos. Jiu hanya bisa mengandalkan item yang diberikan oleh Sung Hon sebelum ia pergi. Sung Hon menjelaskan bahwa item tersebut bernama Arcan Clue, di mana item tersebut dapat membuat Jiu langsung kembali ke pintu masuk gate. Sung Hon memberitahukan bahwa item tersebut merupakan hadiah pemberian dari ketua Taisik, dan Taisik juga memiliki pesan kepada Jiu. Taisik meminta Jiu untuk menggunakan item tersebut apabila ia bertemu dengan monster yang sangat kuat. Menurut Taisik, tidak ada yang lebih penting daripada nyawa Jiu sendiri. Namun sayangnya Jiu tidak berniat untuk keluar dari gate sebelum ia bisa mendapatkan eliksir. Lalu tiba-tiba terdengar sebuah teriakan. Jiu yang merasa kaget pun langsung mengeluarkan kedua pedang egonya. Jiu bertanya-tanya, bukankah suara teriakan tadi seperti suara gadis kecil? Lo merasa curiga dengan suara tersebut, dan ia meminta kepada Jiu untuk tidak pergi ke sana karena mungkin saja itu merupakan jebakan. Meskipun sebuah jebakan, Jiu tetap berniat untuk ke sana dan memeriksanya. Mungkin saja itu merupakan ancaman bagi dirinya pada saat nantinya. Setelah sampai di lokasi sumber teriakan, terlihat seorang wanita kecil sedang diikat di sebuah pohon. Wanita kecil tersebut berteriak meminta tolong. Melihat hal tersebut, Jiu merasa kalau ini memang benar-benar mencurigakan. Bagaimana mungkin seorang gadis kecil bisa di dalam gate dan ia juga merupakan orang Korea? Apakah ini sebuah ilusi atau mimik? Tanya Jiu. Karena tidak ingin mengambil resiko, Jiu memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut dan berpura-pura untuk tidak melihat kejadian ini. Namun ketika Jiu hendak pergi, tiba-tiba gadis kecil tersebut menangis dan mengatakan mama. Mendengar kata-kata mama, Jiu pun tiba-tiba berhenti. Gadis kecil
kecil tersebut berkata kalau ia meminta maaf kepada mamanya karena tidak bisa mendapatkan uang untuk pengobatan mamanya. Jiu yang juga merasa senasib dengan seperti gadis tersebut, hati Jiu pun mulai tergerakkan. Lo mencoba untuk memperingati Jiu untuk tidak masuk ke dalam jebakan. Bagaimana mungkin seorang gadis kecil bisa ada di sini, tanya Lo. Namun Jiu tidak memperdulikan perkataan Lo. Dalam sekejap Jiu pun langsung menyelamatkan gadis kecil tersebut. Setelah menyelamatkan gadis kecil tersebut, Jiu bertanya, jadi kau terpisah dengan partimu ya? Gadis kecil tersebut mengatakan, ya, aku sedikit teralihkan tadi, jadi aku tersesat. Gadis ini bernama Jeong Sujung. Menurut informasi yang diterima oleh Jiu, Sujung memiliki kemampuan unik bertipe buff. Jiu sangat mengerti itulah mengapa Sujung bisa masuk ke dalam gate ini. Pasti sebuah organisasi yang membawa Sujung masuk ke dalam party mereka agar mereka bisa memanfaatkan kekuatan unik bertipe buffnya. Lalu Jiu pun memberikan Sujung sebuah kotak. Jiu menjelaskan bahwa kotak tersebut merupakan kotak zona aman yang bisa bertahan sehari saja. Jiu berharap selama sehari tersebut akan ada orang yang akan menemukan dan membantu Sujung. Mendengar dirinya akan ditinggal oleh Jiu, Sujung pun langsung memasang muka yang memelas dan bertanya kepada Jiu apakah ia boleh ikut bersamanya. Jiu pun langsung menjawab tidak. Jiu memberitahukan bahwa setiap player memiliki tanggung jawab sendiri atas nyawanya. Jadi Jiu tidak berniat untuk membantunya. Namun tetap saja Sujung terus memohon kepada Jiu. Sujung berkata kalau ia merupakan seorang support yang hebat dan ia yakin kalau dirinya bisa berguna untuk Jiu nantinya. Selain itu juga Sujung berjanji kalau nantinya anggota partinya pasti akan memberikan uang kepada Jiu karena telah menjaganya. Mendengar tawaran tersebut, Jiu pun tidak bisa menolak lagi. Namun Jiu menjelaskan mengenai tujuannya, yaitu menyelesaikan gate ini. Jadi ia tidak akan mau kembali ke portal gate lagi. Selain itu juga Jiu juga menjelaskan bahwa perjalanan ke depannya pasti akan berbahaya dan hadiahnya akan dibagi dua. Akan tetapi apabila terdapat drop item elixir, maka Jiu tidak akan membagikannya. Mendengar syarat dari Jiu, Yujung pun langsung menerimanya. Jiu juga menjelaskan apabila Yujung sudah tidak berguna lagi, maka Jiu akan menyerahkan Yujung kepada party lain. Yujung juga menerima syarat tersebut. Pada akhirnya mereka pun memulai perjalanan mereka. Di tengah perjalanan mereka dihadang oleh seekor monster semut raksasa. Yujung pun langsung memberikan buffnya kepada Jiu. Setelah mendapatkan buff, Jiu pun langsung melesat dan membunuh beberapa monster semut dengan mudahnya. Hingga pada akhirnya Jiu juga berhasil membunuh monster semut yang terakhir. Setelah mengalahkan semua monster semut, Lo menghisap darah dari monster semut tersebut. Darah semut tersebut meningkatkan status poison resistant Lo. Diceritakan bahwa telah berlalu 2 minggu semenjak Sujung ikut bersama Jiu. Jiu merasa kalau perburuannya semakin mudah dikarenakan Sujung terus memberikan buff kepadanya. Setelah berjalan cukup jauh, mereka berdua beristirahat sejenak dan memakan bekal mereka. Sujung pun sudah berani menyombongkan dirinya kepada Jiu. Sujung berkata kalau ia telah naik level dan mungkin saja nanti Sujung bisa menyalip level Jiu. Dari dalam hati Jiu, ya pastilah disusul, kan level aku tidak mungkin naik, kata Jiu. Lalu ketika mereka sedang menikmati bekal mereka, tiba-tiba Jiu merasakan sesuatu. Jiu merasakan sebuah kehadiran yang sangat menekan. Jiu pun langsung mengeceknya. Jiu melihat seseorang player ranker kelas atas dari negara Amerika, yaitu Iron Shield. Iron Shield pada saat ini sedang memimpin guildnya yang bernama Iron Guild. Jiu sangat yakin kalau kehadiran dirinya pasti akan segera ditemukan oleh mereka. Jiu juga takut kalau mereka akan menyerang dirinya karena telah dianggap memata-matai mereka. Jiu pun memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut. Namun ketika Jiu hendak pergi, tiba-tiba tembok Jiu dihancurkan oleh seseorang. Ternyata yang menghancurkan tembok tersebut adalah Iron Shield dengan menggunakan pedang besarnya. Anak buahnya bertanya mengapa Master melemparkan pedang ke sana. Iron Shield menjawab kalau ia merasakan adanya kehadiran seseorang, namun sekarang sudah menghilang. Di sisi lainnya, Jiu yang berhasil melarikan diri. Jiu pun kabur bersama dengan Sujung ke sebuah gua. Sujung bertanya mengapa kita harus berlari dari guild tersebut. Bukankah kita tidak melakukan kejahatan? Jiu menjelaskan kalau mereka lari dikarenakan Jiu takut kalau dirinya dituduh oleh guild tersebut sebagai mata-mata. Jiu sangat yakin kalau guild tersebut terlalu berhati-hati dikarenakan guild mereka memiliki banyak musuh. Jiu pun memutuskan untuk beristirahat di dalam gua tersebut hingga keadaannya membaik. Sujung bertanya kembali kepada Jiu apa yang akan dilakukan Jiu selanjutnya. Apakah mereka harus berlari sejauh mungkin dari tempat ini? Jiu menjawab tidak. Menurut Jiu mereka akan terus membuntuti guild tersebut, akan tetapi mereka akan mengawasi guild tersebut dari kejauhan saja. Setelah dipikir-pikir oleh Jiu, memata-matai mereka tidak buruk juga. Faktanya jika jalan yang dilalui oleh jalan mereka juga dilewati oleh guild Iron, itu mengartikan bahwa pada saat ini jalan yang mereka ambil sudah tepat menuju ke lokasi boss gate berada. Setelah keadaannya cukup membaik, Jiu keluar
keluar dari gua tersebut. Jiu merasa sangat bersyukur karena telah memasang kode di setiap jalan yang ia lalui, dan ia juga berterima kasih kepada Iron Guild karena sudah bersusah payah menghabisi semua monster dan perangkap yang ada. Dengan begitu Jiu bisa lebih mudah untuk mencari ruangan boss gate. Namun ketika perhatian Jiu teralihkan, Sujung tiba-tiba menghilang. Jiu mencoba melihat di sekitar untuk mencarinya, namun tiba-tiba Law dan Ellie meminta Jiu untuk pergi dari tempat tersebut karena mereka merasakan adanya bahaya. Dan benar saja, tiba-tiba Iron Shield muncul di belakang Jiu. Akhirnya ketemu juga kau dasar bajingan, kata Iron Shield. Jiu yang mencoba untuk melarikan diri, dengan sangat cepatnya Iron Shield langsung memegang kepala Jiu dan menghantamkannya ke batu. Hantaman yang sangat keras tersebut pun membuat Jiu pingsan. Setelah beberapa saat kemudian, Jiu pun disadarkan dengan menamparnya. Iron Shield bertanya kepada Jiu dalam bahasa Inggris siapa yang mengirim dirinya untuk memata-matai mereka. Jiu yang tidak mengerti bahasa Inggris, Jiu pun hanya bisa berasumsi kalau Iron Shield telah mencurigainya sebagai mata-mata. Iron Shield pun kembali bertanya, siapa kau sebenarnya? Beraninya kau memata-matai kami? Jika kau mengatakan yang sebenarnya, maka aku akan membunuhmu tanpa rasa sakit. Jiu pun berusaha menjelaskan kepada Iron Shield bahwa ia bukanlah mata-mata, melainkan ia hanya sedang berburu. Namun dikarenakan Jiu tidak bisa bahasa Inggris, Iron Shield tidak mengerti dengan kata-kata Jiu. Lalu anak buahnya pun berkata, mungkin saja orang ini hanya berakting, Master. Untuk mengetahui hal tersebut, Iron Shield pun memanggil anggotanya yang lain. Anggota tersebut bernama Roger. Jiu yang melihati Roger, Jiu mengenali Roger karena Roger merupakan player dari Korea yang sering masuk di TV karena telah berhasil bergabung dengan Iron Guild. Jiu hanya bisa berharap kepada Roger. Roger pun datang menghampiri Jiu untuk menginterogasinya. Roger pun mulai mengajak Jiu berbicara. Hei, kau pasti sudah tahu aku kan? Aku adalah orang yang paling terkenal di Korea. Roger mengetahui bahwa Jiu merupakan player dari Korea. Roger mengetahuinya melalui berdasarkan isi tas yang ditemukan, dan selain itu juga Roger menemukan internal injury potion yang diberikan oleh Taisik. Roger bertanya, bukankah potion ini sangatlah mahal? Roger meminta maaf karena guildnya memperlakukan Jiu seperti ini. Hal itu dikarenakan guild masternya sedang dalam posisi yang tidak bagus. Mendengar hal tersebut, Jiu pun cukup terkejut. Bukankah mereka ini cukup ramah? Mereka bahkan membawa seseorang penerjemah untukku. Apakah ini berarti kalau mereka hanya ingin menanyaiku saja? Kata Jiu. Dengan nada yang lembut, Roger pun bertanya kepada Jiu, apakah Jiu benar-benar memata-matai mereka? Selain itu, siapa yang telah mengirim Jiu? Dan juga bagaimana Jiu bisa menyembunyikan hawa kehadirannya dari guild master mereka? Jiu berusaha menjelaskan bahwa ia bukanlah mata-mata. Menurutnya ini merupakan sebuah kesalahpahaman saja. Jiu mengatakan kalau ia datang ke sini hanya untuk berburu saja dan tanpa sengaja bertemu dengan mereka. Jiu mengatakan kalau ia tidak bermaksud untuk menyembunyikan hawa keberadaannya. Mendengar penjelasan panjang lebar dari Jiu, Roger pun langsung mengambil pisau dari sakunya dan langsung menusuk kaki Jiu. Jiu pun langsung berteriak dengan sangat keras. Roger berkata kalau ia tidak percaya kepada Jiu, dan Roger juga memberitahukan kepada Jiu bahwa ia bukanlah bocah kemarin sore. Berburu, kau pikir bisa membodohiku, kata Roger. Sedangkan di sisi lainnya, salah satu anggota menemukan pedang Ellie milik Jiu dan memberikannya kepada Iron Shield. Menurut anggota tersebut, pedang ini sangatlah aneh, di mana ia tidak bisa melihati status di dalamnya, dan tidak seperti penampilannya, pedang tersebut bahkan tidak bisa memotong kulit orc sedikit pun. Menurutnya pedang ini merupakan sebuah sampah saja. Mendengar hal tersebut, Iron Shield pun mencoba untuk berpikir, hingga pada akhirnya Iron Shield memerintahkan kepada anggotanya untuk menyimpan pedang tersebut. Nantinya ia akan menanyakan ke pedagang ketika ia kembali nanti. Anggota tersebut memuji pedang suci milik Iron Shield yang bernama Carlon lebih hebat dari pedang ini. Kembali lagi ke Jiu, di mana Roger membuka salah satu potion tersebut. Roger berencana untuk menggunakan potion tersebut kepada Jiu agar sembuh. Jadi Roger bisa menginterogasi Jiu secara terus-menerus tanpa khawatir Jiu mati. Pada kali ini dengan wajah yang mengancam, Roger bertanya kepada Jiu lagi mengenai siapa yang mengirim Jiu kemari. Jiu kembali mengatakan kalau ia bukanlah mata-mata, melainkan ia hanya berburu saja. Roger pun masih tidak percaya. Roger pun memukul Jiu. Roger sangat marah karena Roger merasa kalau Jiu telah mempermainkannya. Roger berkata kalau ia telah memeriksa status Jiu dan juga tali yang sedang mengikat Jiu pada saat ini merupakan tali biasa saja yang digunakan untuk manusia pada umumnya. Dengan emosinya, Roger berkata kalau ia tidak percaya kalau Jiu tidak mungkin tidak bisa melepaskan dirinya dari ikatan selemah itu. Lalu tiba-tiba Iron Shield pun meminta kepada Roger untuk berhenti terlebih dahulu. Roger bisa melanjutkan interogasinya setelah makan siang. Mau tidak mau, Roger pun harus berhenti. Sebelum pergi, Roger sempat menentang perut Jiu dan meminta kepada Jiu untuk memikirkan kata-katanya pada saat tadi. Jiu sangat menyadari batasannya. Bahkan sebelum memasuki gate, ia tidak bisa mengalahkan Taisik dalam duel. Dan sebenarnya Jiu juga tidak percaya diri akan bisa menyelesaikan gate triple labirin ini. Akan tetapi Jiu tetap tidak ingin menyerah walaupun berjuang hanya satu tangan saja. Namun dikarenakan pada saat ini kedua pedang ego Jiu tidak bersamanya, Jiu yang sekarang merupakan seorang pecundang saja. Sedangkan di sisi lainnya, dari kejauhan terlihat guild lainnya sedang memata-matai guild Iron Shield. Ternyata mereka adalah guild dari negara Eropa yang dipimpin oleh player yang bernama AT.
Athena. Menurut anggotanya, Iron Shield pada saat ini sedang mengitari daerah tersebut dan ia juga bertanya kepada masternya mengenai apa yang akan dilakukan selanjutnya. Sang master pun hanya berdiam saja. Waktu pun telah berlalu. Diceritakan bahwa 27 jari telah dipotong, 63 patah tulang dan 121 luka tebasan telah dialami oleh Jiu selama proses interogasinya bersama dengan Roger. Jiu bahkan sudah tidak bisa menghitung lagi setelah lebih dari 200 luka ini yang terus-menerus disembuhkan menggunakan potion milik Jiu. Dan ini juga merupakan hari keempat semenjak Jiu ditahan oleh Guild Iron. Dikarenakan mereka yang masih belum mendapatkan informasi dari Jiu walaupun telah disiksa berbagai cara, Iron Shield pun sudah sangat muak. Iron Shield memuji kehebatan Jiu yang bisa melewati berbagai macam siksaan, dan apabila Jiu punya sedikit banyak bakat saja, maka mungkin Iron Shield akan merekrutnya. Iron Shield pun memerintahkan kepada anggotanya untuk diambilkan salah satu pedang milik Jiu. Iron Shield sebenarnya berencana untuk meleburkan pedang ego milik Jiu dan membuatnya ulang lagi. Namun Iron Shield mengubah rencananya. Iron Shield berencana untuk membunuh Jiu dengan menggunakan pedangnya sendiri. Iron Shield mengatakan kalau Jiu akan dimakamkan dengan layak bersamaan dengan pedang egonya sebagai batu nisan. Sang anggota pun pada akhirnya memberikan salah satu pedang ego milik Jiu yang ternyata adalah pedang Law. Iron Shield berkata kalau ia akan melakukannya dengan cepat. Iron Shield pun mulai mengambil ancang-ancang untuk menusuk Jiu, dan pada akhirnya Iron Shield menusuk perut Jiu dengan menggunakan pedang Law. Namun dikarenakan yang ditusukkan kepada Jiu adalah pedang Law, maka Jiu dapat melakukan link dengan Law dan dapat menggunakan kekuatan Law lagi. Dengan sangat cepatnya Jiu melepaskan talinya dan mengambil pedang Law dari tangan Iron Shield. Setelah itu Jiu pun langsung menusuk dada dari Iron Shield. Semua anggota guildnya sampai terkejut. Namun sayangnya tusukan pedang Jiu berhasil ditahan hanya dengan tangan kosong saja oleh Iron Shield. Iron Shield berprasangka kalau Jiu selama ini telah menyembunyikan kekuatannya. Iron Shield mengatakan kalau ia merasakan adanya aura Demon King dari dirinya Jiu, dan itu mengartikan kalau Iron Shield menganggap Jiu sebagai mata-mata dari Demon King. Jiu berusaha untuk menggeserkan ataupun menarik pedangnya, namun dikarenakan cengkraman yang sangat kuat dari Iron Shield, Jiu tidak bisa melepaskan pedangnya. Iron Shield pun bertanya kepada Jiu, bagaimana mungkin Jiu bisa mengelabui indranya? Bahkan Demon King pun tidak bisa mengelabui dirinya. Jiu yang merasa kalau dirinya tidak bisa mengalahkan Iron Shield, Jiu pun sempat berpikir untuk menggunakan jurus rahasianya. Namun tiba-tiba Athena pun berkata kalau ini adalah saatnya untuk menyerang. Lalu dalam sekejap sebuah panah melesat dan menembus lengan Iron Shield. Iron Shield yang melihat di anak panah tersebut, menurut Iron Shield ini merupakan panah Artemis milik Athena. Dan benar saja, Athena dan wakilnya menembakkan diri mereka. Melihat di Athena yang telah menyerang dirinya, Iron Shield pun menganggap bahwa serangan tadi merupakan deklarasi perang terhadap guildnya. Athena pun menertawai Iron Shield. Athena berkata sepertinya selera humormu mulai membaik, Iron Shield. Memangnya sejak kapan kita tidak berperang? Dengan menggunakan tombaknya, Athena pun melemparkan tombaknya ke arah Iron Shield dengan sangat keras. Melihat si serangan tersebut, Iron Shield pun langsung mengeluarkan pedangnya dan menusukkan pedangnya ke tanah. Lalu tiba-tiba sebuah perisai yang sangat besar muncul dan menahan serangan tombak Athena. Tumburan antara tombak dan perisai mereka menghasilkan ledakan yang sangat dahsyat. Diakibatkan ledakan tersebut, Jiu pun berhasil melarikan dirinya. Iron Shield meminta kepada Roger untuk segera menangkap Jiu tapi jangan sampai terbunuh. Lalu Iron Shield pun menghilangkan perisainya. Iron Shield berkata kalau ia akan memastikan semua anggota Guild Athena tidak akan melarikan diri lagi. Iron Shield memerintahkan ke semua anggota Guild Iron untuk bersiap dalam mode tempur. Pada akhirnya pertempuran antara Iron Guild dan Guild Athena dimulai. Di saat kedua guild tersebut sedang bertempur dengan sangat dahsyat, Roger berhasil mengejar Jiu. Menurut Roger, pertempuran antara Iron Shield dan Athena membuat bulu kuduknya merinding. Bahkan Roger menganggap mereka seperti dewa yang bertarung satu sama lain. Sedangkan Jiu yang telah bersiap untuk bertarung bersamaan luka yang diderita tubuhnya. Roger sangat mengetahui kalau Jiu pada saat ini sudah tidak kuat lagi untuk bertarung, dan ia juga teringat akan kata-kata dari Iron Shield yang memerintahkannya untuk membawa Jiu hidup-hidup. Namun Roger tidak berencana untuk membawa Jiu hidup-hidup. Roger berkata kalau ia hanya perlu beralasan kalau Jiu sudah mati karena kekurangan darah. Pada akhirnya Roger pun memulai pergerakannya dengan berpindah ke belakang Jiu dengan sangat cepat dan mencoba untuk menebas kepala Jiu. Jiu yang melihat di tebasan tersebut, Jiu pun berteriak refleks. Dalam sekejap sebuah cahaya biru muncul. Cahaya tersebut berasal dari pantulan damage armor Brunhard. Pada akhirnya sebuah ledakan dahsyat mengenai Roger. Setelah ledakan dahsyat itu selesai, terlihat Roger yang sudah tidak bisa bergerak lagi. Sedangkan Jiu, tiba-tiba operator mengatakan bahwa dikarenakan damage yang diterima oleh armor Brunhard telah mencapai limit, maka armor Brunhard akan hancur secara otomatis. Lalu Jiu pun menghampiri Roger yang sedang tidak berdaya. Dengan mata yang penuh kekosongan, Jiu pun berencana untuk menusuk Roger. Namun Roger tiba-tiba meminta ampun kepada Jiu. Roger berkata kalau ia tidak bermaksud melakukan penyiksaan tersebut kepada Jiu, akan tetapi dikarenakan Jiu yang merasakan semua penderitaannya selama ini, dengan tatapan dinginnya, Jiu langsung membunuh Roger. Setelah membunuh Roger, Jiu pun langsung terjatuh ke tanah. Dikarenakan luka yang dideritanya selama ini dan juga tusukan yang dilakukan
dilakukan oleh Iron Shield, makanya darahnya tidak berhenti mengalir. Dari dalam hatinya Jiu bertanya-tanya apakah ini adalah akhir bagi dirinya. Lalu tiba-tiba seorang gadis menghampiri Jiu dan memanggil Jiu. Jiu pun bertanya, apakah kamu adalah Sujung? Gadis tersebut pun menjawab dengan nada yang aneh, ya, aku adalah Sujung. Mendengar perkataan dan melihat tingkah laku Sujung yang tiba-tiba berubah aneh, Jiu pun merasa syok. Sujung pun bertanya kepada Jiu, apabila aku menyelamatkanmu dan memberikanmu potion elixir itu, lalu apa yang bisa kamu lakukan untukku? Tanya Sujung dengan wajah yang aneh. Sujung pun kembali bertanya, apakah kamu bisa memberikan nyawamu kepadaku? Atau mungkin bisakah kamu menjadi budakku hingga akhir hidupmu? Mendengar pertanyaan Sujung, Jiu pun malah meminta satu permintaan lagi, di mana Jiu ingin membunuh Iron Shield dan menghancurkan Iron Guild. Aduh, bukankah itu dua? Bukankah tadi kamu bilang kamu hanya ingin satu saja? Kata Sujung. Jiu pun kembali meminta permintaan lagi, di mana ia ingin agar pedangnya di sisinya. Belum sempat meminta permintaan lain, Jiu pun tiba-tiba pingsan. Lalu tiba-tiba pria berkacamata yang mengawasi Jiu datang menghampiri mereka. Ternyata Sujung dan pria tersebut kenal satu sama lainnya. Sujung berkata kalau Jiu merupakan orang yang sangat menyenangkan. Namun menurut Sujung, Jiu memiliki sifat yang baik dalam sekilas saja. Akan tetapi sifat asli dari Jiu sangatlah jahat. Terdapat seseorang yang menekan Jiu dari dalam tubuhnya. Selain itu, dari cara Jiu menusuk Roger itu bukanlah dari seseorang yang dipenuhi amarah, melainkan Jiu mengincar vital Roger dengan sangat tepat. Menurut Sujung, itu merupakan pembunuhan pertama yang dilakukan oleh Jiu. Namun Jiu begitu tenang dan dingin bagaikan es. Lalu sang pria berkacamata pun bertanya kepada Sujung apa yang akan dilakukan mereka terhadap Roger. Menurut pria tersebut, meskipun luka Roger sangat mematikan dikarenakan level Roger yang tinggi, kemungkinan Roger bisa pulih sendiri. Sujung pun menjawab kalau ia akan membiarkan Roger begitu saja. Apabila Roger selamat, berarti dia ditakdirkan untuk hidup. Lagi pula Sujung lebih suka melihat Roger selamat karena rasa balas dendam lebih manis saat semakin matang, kata Sujung. Sujung pun tiba-tiba berubah menjadi sosok wanita yang dari awalnya memang mengincar Jiu di pintu masuk gate. Pria berkacamata mengatakan kalau sosok dari Sujung adalah keturunan dari Demon King. Namun Sujung memarahinya. Sujung tidak suka diberikan julukan keturunan Demon King karena Sujung pada saat nantinya ingin membunuh Demon King dengan kedua tangannya sendiri. Scene pun berganti ke alam bawah sadar Jiu. Jiu pun baru ingat bahwa ia berada di dalam mimpinya. Mimpi ini merupakan mimpi buruk bagi Jiu selama 5 tahun yang telah menyiksanya. Jiu pun mencoba untuk meraih keluar dari kotak kubus tersebut. Jiu memegang sebuah tali yang merupakan sebuah ember. Jiu pun mulai memejamkan matanya. Jiu teringat akan pintu ujian lantai 5. Jiu selama ini mengira kalau ia telah memanjat satu dinding, namun sekarang ia sadar bahwa ia masih tetap berada di dasar sumur. Bahkan mimpinya yang sekarang sedang mengejeknya. Jiu merasa beruntung dan entah bagaimana ia berhasil memegang sebuah tali yang dapat menariknya ke atas. Namun bagaimana cara naik ke atas, tanya Jiu yang tidak percaya diri. Lalu tiba-tiba sebuah makhluk merah mengatai Jiu idiot. Makhluk tersebut sepertinya wujud asli dari Law yang dalam bentuk iblis. Law bertanya kepada Jiu mau berapa lama lagi Jiu akan ngambek hanya karena tidak bisa melakukan link dengan dirinya. Menurut Law, tidak peduli Jiu mendapatkan kekuatan melalui usaha ataupun sebuah keberuntungan, selama Jiu memilikinya maka itu merupakan kekuatan Jiu sendiri. Lalu tiba-tiba makhluk yang lainnya datang. Makhluk tersebut memanggil Jiu dengan sebutan Master. Ternyata makhluk tersebut adalah Ellie dalam bentuk Dewi. Ellie berkata kalau perkataan dari Law ada benarnya. Kekuatannya adalah kekuatan Master juga. Jadi tolong jangan putus asa. Setelah mendengar perkataan dari kedua egonya, Jiu pun tersadarkan kembali. Terlihat pria berkacamata yang sedang menjaga Jiu. Jiu pun bertanya-tanya siapa sebenarnya pria berkacamata ini dan bagaimana dengan Sujung. Pria berkacamata mengatakan kalau ia telah membawakan kedua pedang miliknya Jiu. Jiu yang mencoba untuk bangkit lagi, tiba-tiba ia merasakan kesakitan. Pria berkacamata meminta kepada Jiu untuk berbaring lebih lama lagi. Walaupun luka Jiu telah disembuhkan dengan potion, tetap saja Jiu masih tidak boleh bergerak terlebih dahulu. Lalu tiba-tiba tanah pun bergetar dengan sangat keras. Jiu yang merasakan getaran tersebut, Jiu merasa penasaran getaran apa ini. Jiu pun mencoba untuk menoleh ke atas. Ketika Jiu menoleh ke atas, Jiu merasa sangat syok karena ia melihat Sujung terbang di atas langit. Lalu tiba-tiba dataran dan angin diserap oleh Sujung. Jiu bertanya-tanya apa itu sebenarnya. Pria berkacamata menjawab bahwa itu adalah Commander. Commander, apa itu? Tanya Jiu. Pria berkacamata menjelaskan bahwa Commander merupakan bos dari labirin ini yang bernama Horjon. Jiu hanya bisa memasang wajah terkejut melihat bos gate yang akan ia lawan adalah makhluk sebesar itu. Sedangkan Sujung terlihat sangat santai di hadapan Horjon. Bahkan Sujung sempat tersenyum. Lalu Horjon pun memulai pergerakan pertamanya, di mana Horjon mengeluarkan sebuah portal di belakangnya. Jiu bertanya-tanya gate apa itu sebenarnya. Baal pun meminta kepada Jiu untuk datang ke tempatnya. Kalau tidak mungkin Jiu akan mati diakibatkan pertarungan dahsyat antara Sujung dan Horjon. Lalu Baal membuat segel darah di tangannya, di mana segel tersebut membentuk sebuah perisai di sekitar mereka agar dampak pertarungan
pertarungan Sujung dan Horjon tidak mengenai mereka. Tak lama kemudian tiba-tiba dari portal yang dibuat Horjon muncullah berbagai macam monster yang sangat banyak dan menyerang Sujung. Namun Sujung tidak gentar sama sekali. Sujung malah seperti menikmati pertarungan ini. Di saat gerombolan monster tersebut menyerang Sujung, tiba-tiba Sujung mengeluarkan cahaya kegelapan dan menghancurkan seluruh monster tersebut. Selain itu, Sujung mengeluarkan kemampuan uniknya bertipe api kegelapan. Api kegelapan tersebut pun membentuk sebuah pedang raksasa yang bahkan ukurannya 3 kali lipat daripada ukuran tubuh Horjon. Jiu yang terkaget-kaget melihat kekuatan dari Sujung yang sebenarnya. Jiu pun tiba-tiba teringat akan perkataan dari Roger yang sebelumnya, di mana ia mengatakan bahwa 3 player yang memasuki gate ini memiliki kemampuan setara dengan Tuhan. Dan benar saja, semua itu dibuktikan oleh Sujung yang merupakan keturunan dari Demon King. Sujung pun menghantamkan pedang raksasanya kepada Horjon dan membuat Horjon mati dalam 1 kali serangan saja. Bahkan serangan dahsyat tersebut pun meninggalkan lubang yang sangat besar di dataran. Setelah berhasil mengalahkan Horjon, Sujung beserta Jiu langsung masuk ke ruang hadiah dengan tujuan untuk mengambil eliksir yang sangat dibutuhkan oleh Jiu saat ini. Jiu masih tidak menyangka kalau ia benar-benar berhasil bisa mendapatkan eliksir ini, walaupun banyak rintangan yang telah ia lewati selama ini. Setelah memberikan eliksir tersebut kepada Jiu, Sujung berkata kepada Jiu bahwa ia telah menepati janji yang telah ia buat kepada Jiu. Namun Sujung masih memiliki 1 janji lagi kepada Jiu, di mana Sujung akan membantunya untuk membalaskan dendam Jiu kepada Iron Shield. Namun Sujung sangat yakin kalau Jiu pasti tidak ingin dirinya ikut campur dalam pertarungan mereka. Jiu pun bertanya kepada Sujung, apakah nama dirinya benar-benar bernama Sujung? Sujung menjawab, ya, nama asliku adalah Jeong Sujung dan aku juga aslinya orang Korea. By the way, yang mendapatkan eliksir bukan hanya Jiu saja, melainkan Sujung dan Baal juga. Lalu tanpa disangka-sangka, Sujung memberikan bagian eliksirnya kepada Jiu. Jiu bertanya kepada Sujung kenapa ia memberikan eliksir ini kepada dirinya. Sujung berkata kalau ia hanya ingin menepati janjinya untuk membantu Jiu membalaskan dendamnya kepada Iron Guild. Sujung tidak yakin dengan tubuh Jiu yang sangat terluka parah ini, dan bahkan dengan potion biasa saja mungkin tidak akan mampu memulihkan beberapa luka yang ada di tubuh Jiu. Dan dengan eliksir tersebut sudah dipastikan kalau Jiu bisa memulihkan dirinya lagi seperti semula. Sujung menjelaskan bahwa tujuan awal dari dirinya memasuki gate ini bukan untuk mendapatkan eliksir, melainkan Sujung hanya ingin membunuh bos gate-nya saja. Jiu yang melihat Sujung bisa dengan mudahnya mendapatkan sesuatu yang pada awalnya Jiu sudah bersiap untuk mati, Jiu merasa kalau dunia ini sangatlah tidak adil. Namun Jiu tidak ingin terpuruk dalam membandingkan dirinya dengan orang lain. Jiu berusaha untuk memotivasi dirinya agar bisa menjadi lebih kuat lagi. Lalu Jiu pun bertanya kepada Sujung sebenarnya apa tujuan dari Sujung memberikannya eliksir secara gratis. Apakah Sujung ingin menjadikan dirinya sebagai budaknya seumur hidup? Sujung pun menjawab kalau ia tidak berniatan untuk menjadikan Jiu sebagai budaknya, melainkan Sujung ingin menjadikan Jiu sebagai muridnya. Dikarenakan Jiu yang masih sangat lemah, menurut Sujung Jiu tidak akan berguna bagi dirinya untuk sekarang. Lalu sambil menggoda Jiu, Sujung meminta kepada Jiu untuk menemui dirinya apabila Jiu telah mencapai tower lantai 50, dan pada saat itulah Sujung akan benar-benar melatih Jiu secara nyata. Selain itu juga, Sujung membuat kontrak dengan Jiu agar mereka bisa berkomunikasi suatu saat nanti. Pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk pergi dari ruangan hadiah. Namun sebelum pergi, Sujung tiba-tiba teringat akan sesuatu, di mana Sujung cukup tertarik dengan kedua pedang ego milik Jiu. Sujung berkata kalau ia berniat untuk mengajari satu dari kedua kemampuan pedangnya Jiu. Akan tetapi sebelum memulai pelatihan tersebut, Sujung meminta kepada Jiu untuk meminum eliksir yang telah diberikan pada saat tadi. Dikarenakan metode pembelajaran yang akan diajarkan Sujung sangatlah berbahaya, makanya Jiu harus benar-benar menyiapkan tubuhnya sebaik mungkin. Mendengar hal tersebut, Jiu cukup terkaget-kaget. Bahkan Lau dan Ellie menyarankan kepada Jiu untuk tidak mempercayai Sujung. Menurut mereka, Sujung merupakan wanita yang berbahaya, namun Jiu tidak memperdulikan hal tersebut. Selama dirinya bisa lebih kuat lagi, Jiu tetap ingin melakukan pelatihan dengan Sujung. Scene pun berganti ke medan pertempuran Guild Iron dan Guild Athena, di mana setelah pelatihan Sujung dan Jiu telah selesai, setelah itu Jiu pun diminta untuk mempraktekkan hasil latihannya dengan melawan Iron Shield. Terlihat Iron Shield yang sedang membantai wakil dari Athena. Tangan Jiu gemetaran. Jiu bertanya-tanya sebenarnya apa yang ia lakukan sekarang. Apakah ia benar-benar harus melawan Iron Shield? Melihat Jiu yang sedang bersama dengan Sujung atau bisa disebut Demon King, Iron Shield sudah menduga hal itu dari awal, bahwa Jiu telah berkomplot dengan Demon King. Namun yang tidak disangka oleh Iron Shield adalah Demon King akan melakukan trik kotor untuk memanfaatkan keadaan Iron Shield yang sedang bertarung melawan Athena dengan mengambil boss gate begitu saja. Mendengar tuduhan tersebut, Sujung menjawab, kau berkata seolah-olah boss gate itu adalah milikmu. Apakah kau tahu burung yang datang lebih awal akan mendapatkan cacingnya? Lalu dengan santainya Sujung menyemangati Jiu untuk mempraktekkan ajarannya kepada Iron Shield. Mendengar hal tersebut, Jiu pun hanya bisa pasrah dan dengan wajah yang meyakinkan Jiu menantang Iron Shield. Mendengar tantangan tersebut, Iron Shield pun menerima tantangan tersebut dengan wajah yang mengancam. Layaknya sebuah laser, tiba-tiba Iron Shield datang menghampiri Jiu.
Jiu. Sembari mencoba untuk melayangkan serangannya, Iron Shield bertanya kepada Jiu, "Kau telah berubah. Apakah kau sedari awal memang sudah menjadi budaknya Demon King? Apapun alasannya, ini akan menjadi akhirmu."